Saat ujian pertama di akademi, para murid baru diuji dengan berhadapan melawan senior. Murid-murid lain kesulitan, bahkan ada yang pingsan karena aura yang luar biasa dari para senior tersebut. Tidak ada yang menyangka seorang rakyat jelata biasa yang kebetulan adalah protagonis kita bisa lulus, tapi sang protagonis menyelesaikan ujian dengan sangat mudah. Dan ya, dia membuatnya terlihat hampir tidak sopan karena saking mudahnya. Akhirnya, dia ditantang oleh seorang jenius papan atas dari salah satu dari 10 keluarga bangsawan agung yang membuatnya benar-benar mempertanyakan pilihan hidupnya. Karena pada titik ini, protagonis kita memang berada di level yang berbeda. Semua ini mungkin terjadi karena di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang jenius bela diri. Namun, karena tubuhnya yang lemah sejak kecil, dia tidak bisa sepenuhnya mewujudkan potensinya. Jadi, sebagai gantinya, dia menggunakan bakatnya, mendedikasikan seluruh waktu dan upayanya untuk menyempurnakan seni bela diri melalui penelitian. Sayangnya, karyanya dicuri dan dia tidak bisa melawan. Keadaan menjadi lebih buruk ketika orang tuanya akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengobatannya, menganggap penyakitnya hanyalah beban yang tidak bisa lagi mereka tanggung. Dan begitulah cara dia berakhir di dunia baru ini. Bagaimanapun, kita beralih ke hari penerimaan di Akademi Papan Atas di negara tersebut. Dan protagonis kita, Louis Skrill, usia 13 tahun, menjadi salah satu dari banyak pendaftar tahun ini. Saat itu, pikirannya terhenti ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata mereka adalah orang tuanya. Ibunya bertanya dengan cemas apakah dia membawa kartu identitas dan dokumen penting lainnya. Protagonis kita mengangguk, lalu menambahkan bahwa dia bahkan telah mewarnai rambutnya. Ya, karena warna rambut dan mata protagonis kita benar-benar bisa menjadikannya target di akademi. Bagaimanapun, ayah Louis menenangkan Laciela bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rupanya, ini adalah satu-satunya akademi di mana rakyat jelata seperti protagonis kita diizinkan mendaftar sebagai murid. Akademi Archinis Chandria didirikan oleh keluarga kerajaan Chandria dan merupakan salah satu dari 10 akademi agung. Jadi, pria itu percaya ini adalah tempat yang sempurna bagi protagonis kita untuk belajar sihir. Tepat saat mereka sedang menikmati momen mengharukan, ibu protagonis kita tiba-tiba didorong dari belakang. Pendatang baru itu mengungkapkan kekesalan melihat rakyat jelata. Dua bocah bangsawan manja melangkah di depan mereka, memandang rendah mereka seperti sampah, mengatakan rakyat jelata tidak punya tempat di akademi. Ya, hanya itu yang diperlukan. Protagonis kita sudah hampir lepas kendali dan memberi mereka pelajaran di sana. Tapi orang tuanya dengan cepat menahannya, menyuruhnya untuk tidak membuang segalanya sebelum ujian dimulai. Mereka mendesaknya untuk fokus masuk terlebih dahulu dan menyimpan pertarungan untuk nanti. Jadi, dia memaksa dirinya untuk tenang. Melihat tidak ada reaksi, para bangsawan itu mendecakkan lidah dengan kecewa. Di saat yang sama, pewaris keluarga Orangga muncul, dan wah, anak itu tampak bersinar. Protagonis kita tidak menyukai bangsawan sejak dia masuk ke dunia ini. Dia meyakinkan ibunya bahwa dia tidak hanya akan lulus ujian, tetapi juga menjadi seorang Grandmaster dan belajar cara menggunakan sihir. Tanpa membuang waktu, dia langsung menuju lokasi ujian, bertekad untuk menjadi yang terkuat dan memberikan pelajaran bagi para bangsawan ini. Sesampainya di aula ujian, protagonis kita menemukan ribuan pendaftar sudah berkumpul. Kebanyakan dari mereka lebih tua darinya. Kemudian kepala sekolah muncul dan mengumumkan dimulainya ujian masuk. Kepala sekolah Smith kebetulan adalah seorang Grandmaster, dan protagonis kita menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan hierarki dan peringkat para praktisi seni bela diri di dunia ini. Seseorang memulai sebagai murid. Grandmaster termasuk dalam 3 besar, sementara peringkat tertinggi adalah Saint. Bagaimanapun, untuk ujian pertama, para murid diperintahkan untuk menaiki tangga yang dijaga oleh kakak kelas. Di belakang penjaga itu terdapat kartu kelulusan ujian, dan hanya 1000 orang pertama yang mengambilnya yang akan lulus. Siapa cepat, dia dapat. Begitu kartunya habis, ujian berakhir. Sederhana. Setidaknya begitulah yang dipikirkan semua orang. Saat dimulai, semua anak bergegas maju seperti sedang balapan. Tapi tiba-tiba, seorang senior berdiri dan menggunakan sihirnya untuk melepaskan aura merah darah gelap yang meledak di seluruh tangga. Dalam sekejap, murid-murid mulai bertumbangan. Ketakutan menghancurkan mereka. Nomor urut mereka menggema di udara saat mereka ditandai diskualifikasi. Orang-orang di belakang benar-benar bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Tapi protagonis kita, dia sudah tahu. Tepat di tengah kekacauan, dia melangkah maju dan dengan tenang menjelaskan bahwa itu bukan serangan. Senior itu hanya melepaskan auranya untuk mengintimidasi mereka. Siapapun dengan pikiran atau kemauan yang lemah akan hancur di bawah tekanan itu. Saat itulah si senior memperhatikannya. Dia bisa tahu bahwa protagonis kita berbeda. Tapi bukannya terkesan, sang senior malah merasa kesal. Sudah terlalu banyak bangsawan berbakat di sini. Dia tidak berniat membiarkan rakyat jelata biasa berdiri di antara mereka. Dan begitu saja, protagonis kita sudah tidak menyukai orang ini. Karena seorang rakyat jelata berani muncul, kakak kelas itu berkata dia sendiri yang akan membuat protagonis kita merasakan keputusasaan. Kemudian dia melepaskan gelombang aura yang bahkan lebih kuat. Kali ini auranya lebih berat dan lebih menakutkan. Tekanannya saja sudah cukup untuk menghancurkan kebanyakan orang. Tapi bagi protagonis kita, dia hanya berdiri di tangga sambil menyeringai. Akibatnya, dia mengejek orang itu, bertanya apakah ini yang disebut niat membunuh. Karena itu mungkin cukup untuk menakuti orang biasa. Tapi bagi orang seperti dia, seseorang yang telah melihat sisi kejam dunia dan berlatih melaluinya, ini bukan apa-apa. Dengan itu, protagonis kita bergerak. Hanya butuh satu pukulan dari protagonis kita untuk menghancurkan niat membunuh senior itu dan mengakhiri ujian, membuat sang senior dan semua orang, termasuk para bangsawan brengsek tadi, benar-benar terkejut. Karena protagonis kita menahan aura senior itu tanpa menggunakan sedikit pun sihir, hanya kekuatan murni. Tapi jagoan kita tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia berjalan santai
melewati senior itu dan mengambil kartu ujian. Sikap acuhnya adalah sebuah penghinaan, dan itu melukai ego rapuh sang kakak kelas. Senior itu langsung kehilangan kendali dan melayangkan pukulan padanya. Namun di detik terakhir, Louis menangkisnya dengan mudah. Sekarang senior itu tidak hanya marah, dia bingung dan sedikit takut. Seorang rakyat jelata baru saja menghentikan serangannya tanpa sihir. Saat itu juga, kepala sekolah Smith turun tangan. Dia memberitahu murid tersebut bahwa Louis adalah orang pertama yang lulus dan mengingatkannya pada satu aturan. Di dalam akademi ini, bangsawan dan rakyat jelata diperlakukan sama. Pada akhirnya, mereka semua adalah manusia. Mendengar itu, sang senior meminta maaf. Bahkan Louis memberikan anggukan kecil. Kemudian kepala sekolah berjalan menghampiri dia dan memberinya selamat, namun tiba-tiba terhenti. Dia menyadari warna rambut protagonis kita agak mencurigakan. Hal itu segera membuat protagonis kita waspada. Sebagai tanggapan, protagonis kita bertanya apa maksudnya, tetapi kepala sekolah memotongnya dan mendekat seraya berkata bahwa jika dia diterima, dia secara pribadi akan menyiapkan ramuan untuk menyembunyikan ciri uniknya. Ya, itu terdengar sangat mencurigakan. Sejenak, Louis bertanya-tanya apa yang direncanakan pria itu, tetapi dia menepis pikiran tersebut. Itu adalah sesuatu yang akan dihadapi nanti. Saat ini, ujian kedua sudah menunggu, jadi dia pergi, meninggalkan kepala sekolah. Tidak jauh dari sana, bangsawan yang dia permalukan sebelumnya sedang menonton dengan sangat geram. Kepala sekolah yang turun tangan seperti itu untuk seorang rakyat jelata. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, dia bersumpah akan mengingat penghinaan ini. Di lokasi yang berbeda, semua orang yang lulus dibawa ke tahap kedua, sebuah arena latihan dalam ruangan. Protagonis kita tetap di satu sudut, berpikir bahwa dari 20.000 pendaftar, hanya 1.000 yang tersisa. Dan tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah bangsawan dengan pelatihan elit. Rakyat jelata hampir tidak ada. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba menabraknya. Tentu saja, itu adalah seorang bangsawan. Pria itu mencibir dan memberitahu protagonis kita, tidak akan ada yang menyelamatkannya kali ini. Adapun protagonis kita, dia tetap tenang dan tidak bereaksi. Kemudian sang antek menyela dengan mengatakan bahwa jika kepala sekolah tidak ikut campur tadi, dia pasti sudah didiskualifikasi. Kali ini, jagoan kita merespons, memanggil mereka bodoh. Ya, itu benar-benar menyinggung perasaan. Dia menyeringai merendahkan sambil menunjukkan bahwa kepala sekolah yang seorang grandmaster memiliki penilaian yang jauh lebih baik daripada bangsawan kelas rendah seperti mereka. Karena muak, para bangsawan itu mengancam akan menghajar protagonis kita. Protagonis kita merespons dengan ekspresi yang minta dipukul. Itulah puncaknya. Bangsawan itu mengayunkan tinju padanya. Tetapi di detik terakhir, Louis bergeser dan membalas dengan pukulan seni bela diri yang presisi. Dan boom, bocah bangsawan itu terkejut saat dia tidak bisa bergerak. He uses a technique called Meridian Severance. A spiral point attack that disrupts the body's internal flow and sends the guy flying like a broken NPC. The other nobles rush over as the scan instantly grabs everyone's attention. The guy's too blessed to stand, but something is wrong. He can feel his lengannya, tubuhnya nyaris tidak merespons. Kepanikan segera melanda. Dia mulai berteriak bahwa Louis menggunakan racun dan mengancam akan melaporkannya. Tapi Louis hanya menatapnya seolah dia bodoh dan dengan tenang mengatakan dia tidak menggunakan racun sama sekali, hanya seni bela diri murni. Kenyataannya, jagoan kita sebenarnya telah menahan diri selama ini. Mengapa? Karena dia berjanji pada ibunya bahwa dia tidak akan berkeliaran menyebabkan masalah. Tapi ya, orang sabar pun ada batasnya. Bocah-bocah bangsawan ini sudah habis saat mereka berani mendorong ibunya ke tanah. Protagonis kita akan mengajari mereka mengapa jangan pernah menghina cinta pertama seorang pria di depannya. Namun tiba-tiba, seseorang menangkap lengannya di udara dan menghentikannya. Muncullah si anak emas yang keren, Lord Chain. Dia dengan tenang menyuruh protagonis kita untuk tenang. Dia mengingatkannya bahwa mereka masih di tengah ujian. Atau apakah dia ingin berakhir di diskualifikasi? Lord Chain terpaku saat protagonis kita menyentakkan lengannya tanpa memberinya banyak perhatian sebelum menghadapi para bangsawan berisik itu dan membungkam mereka dengan tatapan dingin. Bertanya apakah mereka tahu dengan siapa mereka bicara. Dan begitu saja, mereka menciut. Orang-orang yang sama yang tadi, menggonggong sedetik lalu tiba-tiba terdiam dan mundur. Meskipun, ya, kalian masih bisa melihat kebencian membara di mata mereka. Sementara itu, protagonis kita mengamati Chain dengan cermat. Di kepalanya, dia sudah melabelinya sebagai bangsawan lain yang menggunakan status dan otoritas untuk mengendalikan orang. Tapi kemudian Chain mendekatinya lagi. Dia terus terang mengatakan, jagoan kita kuat dan berani, dan bahkan menyarankan agar mereka bekerja sama. Sebelum protagonis kita bisa merespons, sekelompok gadis menyerbu Chain seolah dia adalah idola, memohon padanya untuk bergabung dengan tim mereka. Segera, bahkan para pria mulai berkerumun di sekitarnya seperti penggemar di konser. Jagoan kita hanya mengamati semuanya dengan diam, menyimpannya di benaknya. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, sebuah tornado cahaya kecil terbentuk di tengah arena, dan tepat di dalamnya, kepala sekolah muncul. Dia mengumumkan tahap kedua ujian, yaitu tes kekuatan. Sebelum ada yang bisa mencernanya, cahaya aneh muncul di dada setiap orang, menimbulkan kebingungan. Namun, Chain dengan cepat mengetahuinya. Itu adalah efek atribut bumi. Dan di detik berikutnya, seolah-olah seseorang menyesuaikan tarikan gravitasi. Sekarang rasanya seolah tubuh mereka sedang memikul gunung.
Para murid mulai berjuang untuk berdiri, beberapa hampir pingsan di bawah tekanan tersebut. Bahkan Cain pun mengertakkan gigi hanya untuk tetap tegak. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang gila. Seseorang sedang berjalan maju seolah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, itu adalah protagonis kita yang berjalan santai menuju panggung. Bahkan kepala sekolah mengangkat alis, jelas-jelas terkesan. Sekali lagi, jagoan kita adalah orang pertama yang bergerak. Sementara orang lain menderita di bawah tekanan yang menghancurkan, dia melewatinya seolah tekanan itu tidak ada. Bagi kebanyakan murid, bahkan setelah bertahun-tahun pelatihan bela diri, tekanan semacam ini nyaris tidak tertahankan dan hanya akan memburuk seiring waktu. Jadi, melihat Lo Ye yang tidak memiliki pelatihan formal berdiri di sana tanpa terpengaruh, ya, itu tidak masuk akal. Kemudian, kepala sekolah mengumumkan bahwa hanya mereka yang masih berdiri yang bisa melanjutkan. Dengan lambaian tangannya, beberapa senjata muncul dan dia menyuruh mereka untuk memilih apapun yang mereka inginkan. Lo Ye dengan tenang berjalan mendekat dan mengambil sebuah pedang yang kokoh. Sementara itu, yang lain masih berjuang hanya untuk tetap berdiri, apalagi mengambil senjata. Lalu datanglah fase berikutnya. Dan ya, tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Kepala sekolah mengumumkan pelepasan Slimei yang terikat. Semua orang tampak bingung. Sebelum mereka sempat bertanya, kepala sekolah menghilang. Kemudian seseorang berteriak, menyuruh semua orang untuk melihat ke atas. Makhluk biru yang bercahaya mulai berjatuhan dari langit. Mereka mendarat di sekeliling arena, memantul sedikit, hampir seperti jeli. Sekilas, mereka tampak tidak berbahaya. Sejujurnya, dibandingkan dengan ujian pertama tadi, mereka tampak seperti lelucon. Aturan diumumkan dengan cepat. Memukul 1 poin. Menghindar 1, 2 poin. Membunuh 1, 5 poin. Kali ini, hanya 100 teratas yang akan lulus. Mendengar itu, beberapa murid benar-benar tertawa. Melihat betapa kecilnya mereka dan percaya bahwa mereka seharusnya bisa menanganinya. Salah satu dari mereka bergegas maju berpikir ini akan menjadi poin yang mudah. Ya, kesalahan besar. Pada saat itu, Slimei tersebut berubah seketika. Satu Slimei bergerak secepat kilat sebelum pemuda malang itu sempat bereaksi. Boom! Wajahnya dihantam oleh seekor Slimei. Sekarang bayangkan memberitahu orang-orang bahwa kau didiskualifikasi karena seekor Slimei. Bagaimanapun, gerakan para Slimei menjadi lebih cepat, lebih agresif. Mereka mulai menabrak para murid dengan kekuatan yang mengejutkan. Sekarang mereka hanyalah mesin kekacauan yang memantul dan menabrak orang di sana-sini. Di atas sana, kepala sekolah dan para penguji mengawasi semuanya dengan cermat. Seorang penguji menunjukkan bahwa beberapa bangsawan berbakat hadir, termasuk mereka yang terhubung dengan keluarga kuat seperti keluarga Ianka dan keluarga Durahan. Dia bahkan meramalkan anak-anak itu mungkin akan mencetak rekor baru. Namun, pemuji pria menambahkan bahwa ada beberapa talenta tahun ini, termasuk rakyat jelata, terutama protagonis kita. Kepala sekolah tersenyum. Ya, dia sudah sangat memperhatikan Lo Ye. Tapi kemudian sang pemuji menambahkan bahwa Lo Ye belum melakukan satu gerakan pun sejauh ini, dan mereka khawatir dia mungkin akan tertinggal. Murid-murid lain juga menyadarinya, dan mulai berasumsi bahwa dia sudah menyerah. Tapi, bukan itu yang sebenarnya terjadi. Protagonis kita berdiri dengan tenang bersama pedangnya seolah-olah dia sedang mengumpulkan aura di tengah badai. Karena hal ini, seekor Slimei mendekat, berniat menyerang protagonis kita dari titik butanya. Di detik terakhir, dia bergerak tanpa upaya, menghindar dalam sekejap mata. Slimei itu menyerang lagi, kali ini bahkan lebih cepat, seolah-olah protagonis kita berutang uang padanya. Dan sekarang, beberapa Slimei menyerangnya sekaligus. Melihat ini, salah satu bangsawan mengira protagonis kita sudah tamat. Namun, dia tidak panik karena kenyataannya protagonis kita tidak datang ke sini tanpa persiapan. Adegan membawa kita kembali ke masa lalu. Sebelum ujian ini, dia berlatih di bawah kondisi yang gila. Dia bahkan menyuruh teman-temannya melempari batu ke arahnya tanpa henti. Ketika mereka mengungkapkan kekhawatiran, protagonis kita bersikeras bahwa itu baik-baik saja karena dia sedang menguji sebuah hipotesis. Dari kehidupan masa lalunya, dia percaya bahwa jika dia bisa melatih otaknya untuk mentransfer informasi secara instan dari lobus parietal ke cerebellum. Secara sederhana, dia bisa menghitung jalur serangan jauh lebih cepat daripada ChatGPT secara real-time dan bereaksi bahkan tanpa berpikir. Lebih jauh lagi, dia beranggapan bahwa selama dia bisa terus menghitung lintasan dan bereaksi seketika, tidak akan ada serangan yang bisa menyentuhnya. Mengaktifkan ninjutsunya, bukan, maksudnya teknik bela dirinya, dia melacak setiap lintasan di pikirannya dan menghindari semuanya dengan presisi yang tajam. Teman-temannya benar-benar terpana dan bergegas menghampiri bertanya apa sebenarnya yang baru saja dia lakukan. Louis dengan santai menjelaskan bahwa itu adalah metode tempur yang disebut perhitungan tempur hampa. Mereka tidak sepenuhnya mengerti, tapi baginya, ini adalah bukti bahwa teorinya benar-benar berhasil. Sekarang kembali ke ujian kedua. Protagonis kita menggunakan perhitungan tempur hampa sekali lagi saat para Slimei menyerangnya. Dia dengan tenang menghitung kecepatan dan arah mereka di kepalanya. Mereka cepat dan memukul dengan keras. Tapi ada satu kelemahan. Mereka hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Itu membuat sudut mereka bisa diprediksi. Ya, protagonis, kita sedang memecahkan masalah matematika dan fisika yang rumit di tengah pertempuran. Dengan langkah-langkah kecil dan presisi, dia menghindari setiap serangan dan mengumpulkan 8 poin hanya dalam hitungan detik. Sambil menghulus pedangnya, dia menggunakan teknik bela diri dasar yang disebut tebasan pedang. Bilahnya mengiris Slimei itu dengan bersih, membelah mereka dan memberinya lebih banyak poin. Sementara itu, Lord Cain menonton semuanya dengan kaget. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para penguji bingung dan tidak percaya betapa akuratnya Lo Ye membaca setiap gerakan. Cain, di sisi lain, terus mengamatinya. Dia akhirnya menyadari bahwa protagonis kita bukanlah rakyat jelata biasa. Orang ini adalah petarung sejati, seorang praktisi tempur tingkat tinggi. Maka secara alami, Cain ingin bekerja sama dengan dia. Tepat saat itu,
Slime lain menyerbu ke arah protagonis kita. He prepares to strike, but suddenly someone intercepts and they clash over the same target. Louis frowns, thinking his skill just got stolen. Chain quickly clears things up, saying he has no stealing from him, he has stealing from others, and then formally introduces himself. He suggests they should work together and gather points. Tetapi Louis ragu-ragu. Chain just grins and proposes turning it into a competition instead. Whoever gets more points wins. Ted instantly grabs our protagonist's attention. He agrees, adding one condition. The loser has to do whatever the winner says. As they stand back to back in the arena, some jealous nobles sees us the perfect chance to take out the commoner while earning points. Jadi ketika seekor slime meluncur ke arah protagonis kita, salah satu dari mereka menganggapnya sebagai isyarat dan memerintahkan anteknya untuk menembakkan anak panah langsung ke arah Louis. Sementara itu, protagonis kita baru saja membunuh slime tersebut saat 3 serangan tiba-tiba muncul di depannya entah dari mana. Melihat ini, si bangsawan tertawa mengejek, mengira dia sudah terkena. Namun, di detik berikutnya, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Protagonis kita menangkap ketiga anak panah tersebut dengan tangan kosong. Para bangsawan terdiam 1000 bahasa. Chain segera memeriksa keadaan protagonis kita dan memperingatannya tentang bangsawan itu, tapi itu bukan masalah baginya. Sekarang dengan marah, bangsawan itu merasa terhina saat Chain memanggilnya bajingan. Kali ini, dia secara rahasia melapisi anak panahnya dengan teknik sihir yang disebut panah ganda, tajam dan menembakkannya lagi. Namun, Chain mampu menebas sebagian besar anak panah di udara, tetapi satu lolos dan meluncur lurus ke arahnya. Akibatnya, darah memercik karena orang yang menghentikan anak panah itu adalah protagonis kita. Meski demikian, Chain sedikit terguncang oleh kejadian berbahaya itu, tetapi protagonis kita hanya menyuruhnya santai, menjelaskan bahwa serangan itu memang ditujukan padanya sejak awal. Di atas sana, salah satu penguji mencatat bahwa serangan itu jelas memiliki niat jahat dan bertanya kepada kepala sekolah Smith apakah anak-anak itu harus didiskualifikasi. Smith dengan tenang menggelengkan kepalanya padanya. Anak-anak itu akan saling mengeliminasi diri mereka sendiri segera. Namun, dia menyarankan untuk menyiapkan ramuan penyembuh sebelumnya karena dia yakin protagonis kita akan segera menghabisi para bangsawan itu. Sementara itu, di dalam arena, Louis tiba-tiba bertanya pada Chain apakah dia tahu tentang bisbol. Tentu saja, di dunia ini dia tidak tahu, tapi protagonis kita memutuskan untuk menunjukkan padanya. Seekor slime menyerbu lurus ke arahnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengambil kuda-kuda. Seringai lebar terpampang di wajahnya saat dia mengayunkan pedangnya seperti pemukul. Dan begitu saja, protagonis kita mencetak home run. Salah satu dari mereka terkena hantaman secara langsung. Tulang, rusuknya retak, dan dia terlempar keluar dari panggung. Langsung diskualifikasi. Chain melihat ini dan menganggap permainannya menarik, tapi protagonis kita tidak berhenti. Dia menyerbu orang-orang bodoh lainnya yang masih terpaku setelah melihat pemimpin mereka dikalahkan dengan begitu mudah. Salah satu dari mereka bereaksi terlambat. Louis melompat di atasnya dan melakukan tendangan salto, mengirim slime itu tepat ke wajahnya. Dampaknya menghancurkan dirinya, mengacaukan giginya, dan membuatnya terbang keluar panggung. Diskualifikasi lainnya. Sial, sekarang protagonis kita benar-benar harus pergi. Namun tiba-tiba, protagonis kita muncul tepat di belakang bangsawan terakhir. Bahkan sekarang, pria itu tetap sombong, memanggil protagonis kita sebagai rakyat jelata belaka dan memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Tapi pada saat itu, seseorang muncul di belakangnya. Chain secara tidak sengaja menjegal bangsawan terakhir itu. Dan begitu saja, si bodoh terakhir pun tereliminasi. Berpaling ke protagonis kita, Chain berterima kasih padanya dan bertanya tentang tangannya yang terluka. Tangan protagonis kita sekarang dibalut perban. Terlepas dari itu, keduanya berjabat tangan, dan Louis mengakui bahwa untuk ukuran seorang bangsawan, Chain sebenarnya orang yang baik. Saat mereka terus berlari dengan para slime yang mengejar mereka, Chain memberitahunya untuk tidak menyamakannya dengan bangsawan lain. Dia menjelaskan bahwa dia berasal dari salah satu keluarga agung kekaisaran, keluarga Oranka. Ini adalah klan kuat yang telah menghasilkan banyak grandmaster dan bijak, memberi mereka pengaruh yang bahkan bisa menyaingi keluarga kerajaan dan organisasi sihir besar. Semua ini adalah hal baru bagi protagonis kita, tetapi dia diam-diam mencatatnya, sambil terus bertarung. Sementara itu, para bangsawan mengamati protagonis kita dan Chain dari kejauhan, ekspresi mereka penuh dengan kecemburuan dan kemarahan atas performa keduanya. Mereka menolak membiarkan seseorang yang mereka anggap rendah mengambil poin mereka. Jadi kali ini mereka memutuskan untuk menyerang protagonis kita secara langsung. Di saat yang sama, pengikut setia Chain melihat bahaya tersebut. Panik melihat tuan muda, mereka menjadi target. Mereka segera bergegas masuk untuk melindunginya. Dalam sekejap, kekacauan pecah sepenuhnya di sekitar Louis dan Chain. Apa yang seharusnya menjadi ujian dengan cepat berubah menjadi pertempuran bebas saat para murid yang datang untuk membuktikan diri mulai menyerang satu sama lain tanpa menahan diri. Tidak jauh dari sana, seorang gadis memperhatikan semuanya dengan penuh minat. Dia memanggil temannya, menyuruhnya bergabung sehingga mereka bisa mulai menjatuhkan para bangsawan bersama-sama. Sementara itu, Louis terus menghindari slime menggunakan teknik seni bela dirinya. Dia segera menyadari bahwa beberapa murid sengaja mengincarnya, dan semakin tinggi skornya, semakin dia menjadi target. Meskipun demikian, gadis yang tadi dan temannya dengan mudah mengatasi para bangsawan. Tepat saat itu, seorang pria yang membawa palu raksasa mengamati apa yang sedang terjadi. Anak laki-laki berambut merah itu segera merasa bersemangat, menyadari bahwa memukul orang jauh lebih menyenangkan daripada berurusan dengan slime. Orang ini bahkan tidak menganggapnya sebagai ujian lagi. Dia mengayunkan palu besar secara liar seperti orang yang punya masalah amarah. Siapapun yang menghalangi jalannya secara otomatis menjadi korban malangnya. Dan sama seperti begitu, bocah itu sendirian mengeliminasi banyak bangsawan. Di atas sana, kepala sekolah Smith dan para penguji
penguji mengamati semuanya dengan cermat. Seorang penguji menyarankan untuk menghentikan ujian, tetapi kepala sekolah menggelengkan kepalanya. Pemuji wanita menambahkan dengan cemas bahwa terlalu banyak bangsawan yang tumbang, mempertanyakan apakah ini akan menimbulkan masalah. Tetapi kepala sekolah Smith membungkam ide itu seketika. Dia sama sekali tidak khawatir dengan opini publik karena akademi memiliki aturannya sendiri. Kemudian tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba melangkah ke arena dan menghentikan ujian kedua di tempat. Dia mengumumkan bahwa peringkat akan diungkapkan nanti, mengangkat efek sihir bumi, dan memerintahkan ramuan penyembuh untuk dibagikan. Louis mengamati ramuan itu dengan cermat. Jelas sekali dia tertarik. Bahkan ramuan penyembuh tingkat terendah pun berharga 3 koin perak, terlalu mahal untuk orang seperti dia. Chai menyadari reaksinya dan bertanya ada apa. Bercanda bahwa dia tidak akan menindasnya bahkan jika dia menang. Tidak lama setelah itu, kepala sekolah Smith akhirnya mulai mengumumkan peringkat. Para bangsawan awalnya tampak senang ketika tidak melihat nama Louis di daftar, tetapi kepercayaan diri itu tidak bertahan lama. Smith mengungkapkan bahwa 5 kandidat teratas memecahkan semua rekor sebelumnya, sehingga nama mereka akan diumumkan secara terpisah. Peringkat kelima jatuh kepada Miliana Ras. Peringkat keempat diraih oleh Chain Oranka. Peringkat ketiga adalah Faye Durahan. Lalu tibalah peringkat kedua dengan poin besar sebanyak 8.887. Dialah Louie. Chain benar-benar terpana, terutama karena tidak semua orang menyadari bahwa orang di peringkat kedua adalah protagonis kita. Dia bahkan bertanya kepada protagonis kita apakah peringkat kedua itu kebetulan adalah si rakyat jelata tadi, yang dijawab oleh protagonis kita bahwa itu rahasia. Tetap saja, Chain menerima kekalahannya tanpa banyak alasan. Taruhan tetaplah taruhan. Dia bertanya pada Louie apa yang dia ingin Chain lakukan, tapi Louie hanya bilang dia akan memutuskannya setelah ujian. Lalu pengumuman peringkat pertama, turun dengan skor yang memecahkan rekor. Peringkat pertama tidak lain adalah si gila berambut merah yang sama, Neil. Orang itu hanya berhasil mengamankan posisi teratas dengan selisih 1 poin di atas protagonis kita. Dia duduk di sana menyeringai seperti ancaman, masih gatal untuk bertarung. Semua orang mulai berbisik tentang betapa kuatnya dia, terutama karena dia juga seorang rakyat jelata, seperti protagonis kita yang baru saja mengungguli bahkan Faye Durahan. Miliana menyadari Faye sedikit gemetar karena marah, tetapi Faye dengan cepat menenangkan dirinya dan menyatakan bahwa dia akan senang melawan seseorang yang sekuat itu. Sementara itu, banyak bangsawan senior yang geram. Kalah dari rakyat jelata sudah cukup buruk, tetapi ini sungguh memalukan. Karena itu, para kakak kelas yang sudah mengincar protagonis kita mulai berkomplot dengan rekan-rekan mereka untuk ujian berikutnya. Sementara itu, seorang penguji menunjukkan bahwa rakyat jelata yang menempati peringkat pertama dan kedua seperti ini adalah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah akademi. Dan yang lebih gila lagi, baik Louie maupun Neil berasal dari panti asuhan. Sebagai tanggapan, kepala sekolah Smith menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa asosiasi Arkinist mengelola panti asuhan, karena kekuatan sejati tidak peduli pada status atau darah bangsawan. Dengan itu, dia memberitahu semua orang yang lulus untuk lanjut ke tahap berikutnya. Saat mereka berjalan, Chai mengungkit betapa dekatnya Louis dengan peringkat pertama dan bertanya-tanya siapa yang sebenarnya lebih kuat antara dia dan Neil. Namun, Louis sama sekali tidak tampak tertarik pada pertanyaan itu. Segera, mereka sampai di lapangan latihan ketiga akademi. Kepala sekolah Smith mengumumkan ujian akhir, tes bertahan hidup, pertarungan, Battle Royale, emblem. Dia mulai membagikan emblem, menambahkan bahwa para kakak kelas akan menggunakan sihir untuk memindahkan mereka secara acak ke suatu tempat di hutan. Selain itu, dia menjelaskan aturannya. Setiap orang harus mengumpulkan emblem sebanyak mungkin dengan cara apapun. Kehilangan emblem berarti kau langsung didiskualifikasi. Pada akhirnya, hanya 10 besar yang akan diterima di akademi. Chain turns to Louie, nothing they sold split up for now, but he wants him that high-ranking candidates will definitely be targeted, so he needs to stay sharp. Louie calmly assures him that he do survive no matter what. In fact, he already figured out the rankings were announced on purpose to create the X3. Situasi semacam ini. Di depan, kepala sekolah Smith menyeringai senang dan menyuruh semua orang menunjukkan kemampuan mereka karena hanya yang terbaik yang akan berhasil keluar. Saat ujian dimulai, Louie bergerak melewati hutan, memikirkan betapa dekatnya dia untuk masuk ke akademi. Tiba-tiba, seseorang menghalangi jalannya. Salah satu bangsawan melangkah maju dan menerjangnya, menuduh Louie telah mempermalukan para bangsawan di ujian sebelumnya. Saat Louie berbalik, dia menyadari 2 orang lagi mendekat dari belakang. Mereka mengejeknya, berkata, tidak ada siapa-siapa di sini dan tidak ada yang akan datang menolong. Lalu Louie menyadari sesuatu yang lain. Sosok yang berdiri di pohon, mengarahkan busur tepat ke arahnya. Melihat bagaimana mereka berhasil menyiapkan penyergapan, dia menyadari bahwa kakak kelas pasti telah membocorkan lokasinya. Namun, satu orang yang ingin mati lebih dulu sudah menyerang protagonis kita. Protagonis kita dengan mudah menghindari serangan itu. Para bangsawan menyerang silih berganti, tetapi Louie dengan mudah menghindari setiap pukulan. Tiba-tiba, dia merasakan serangan kuat yang datang. Dia bereaksi seketika, menggunakan pedangnya untuk menangkis, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dia bahkan tidak melihat apa yang baru saja dia tangkis. Sebelum dia sempat mencernanya, salah satu dari bangsawan itu menyerbu masuk lagi, bahkan mengancam akan membunuhnya. Sebagai tanggapan, protagonis kita terus bertarung dan menghindari serangan. Namun sekali lagi, serangan misterius yang kuat yang sama melayang ke arahnya. Dia menangkisnya seperti sebelumnya. Irritated, one of the noblest attacks and expresses surprise that our protagonist is able to block wind magic without wielding magic, growing even more. Frustrasi karena dia terus-menerus menghindar. Sementara itu, protagonis kita berada dalam situasi sulit karena dia tidak bisa menghitung lintasan serangan sihir ini
ini yang sedikit mengganggunya, memaksanya untuk murni mengandalkan insting seni bela diri daripada perhitungan biasanya. Jadi, dia mengganti taktik. He uses a technique we call Senosen, striking before the enemy fully. Mengeksekusi gerakan mereka dan membalikan kekuatan mereka sendiri melawan mereka. Saat itu juga, mereka semua menyerbu untuk menyerang sekaligus. Dengan percaya diri sekarang, protagonis kita memutuskan untuk bergerak. Dia menyelinap di antara mereka dengan lancar, menghindar satu demi satu, dan dengan waktu yang tepat mengalihkan serangan mereka sehingga akhirnya mengenai satu sama lain. Bahkan ketika panah sihir terbang masuk, dia menghindar di saat-saat terakhir, menyebabkan panah-panah itu justru menghantam perundung lainnya. Melemparkan satu orang bodoh ke samping, dia mengambil tombak dan melemparkannya tepat ke arah orang yang bersembunyi di pohon. Satu persatu, mereka semua tumbang. Lou Ye mengumpulkan emblem mereka, tertawa kecil setelah benar-benar membalikan keadaan. Bahkan setelah itu, satu bangsawan yang keras kepala mencoba mengumpulkan yang lain untuk serangan susulan. Tapi sebelum apapun terjadi, Cain muncul, memukul jatuh seorang pemanah tersembunyi yang gagal dideteksi oleh protagonis kita tepat waktu. Jelas saja, pria itu tidak menyangka Cain akan muncul dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada kawan mereka yang seharusnya membuatnya sibuk. Cain, sambil menyeringai, mengungkapkan bahwa dia sudah mengalahkan sekutu mereka dan memaksa mereka membeberkan seluruh rencana. Bangsawan yang berisik itu terus berteriak dan Cain dengan santainya memukul kepalanya dengan busurnya. Cain kemudian melompat turun dan Lou Ye bertanya apakah dia baik-baik saja. Cain shrugs it off, saying they were just low level nobles who barely knew magic, nothing serious. He hands Lou Ye the last emblem he picked up and suggests that if situation slight escape happening, it would only become more troublesome for him, so might they should team up. But Lou Ye refuses. He menegaskan bahwa dia akan menangani masalahnya sendiri. Seluruh percakapan mereka sedang diawasi oleh Fei, yang mulai bertepuk tangan pelan, jelas terkesan oleh tekad Lou Ye, seraya menambahkan bahwa itulah yang dia harapkan dari seseorang yang diakui. Tetapi dia tidak datang hanya untuk menonton. Dia melangkah maju dan langsung menantangnya bertarung. Membaca pikiran protagonis kita, Cain segera menjelaskan kepada Lou Ye bahwa gadis itu adalah cucu dari Grandmaster keluarga Durahan. Lou Ye menoleh ke arah Cain dan bertanya apakah dia pernah melawannya sebelumnya. Cain hesitates for a second, then yes being close to her, but admits they fake clashed before, and casually mentions he let his guard down. Lou Ye instantly teases him, basically calling him out for losing before tear. Perdebatan mereka berlanjut lebih jauh. Fei memotong mereka, menyuruh mereka menghentikan bromance kecil mereka dan fokus. Kemudian dia menantang Lou Ye lagi. Cain dengan cepat memperingatkannya bahwa Fei sudah bisa menggunakan sihir dan berada di tingkat murid apprentice, tingkat yang gila untuk orang seusia mereka. Dia menyarankan Louis untuk mengabaikannya dan fokus mengumpulkan emblem saja. Fei, clearly annoyed, starts smoking them. She accuses Cain of mencoba melindungi Lou Ye karena dia tahu Lou Ye tidak bisa menang. Kemudian dia melangkah lebih jauh dan menyebut Lou Ye penakut. Cain gets irritated, but Lou Ye steps forward. He admits he has always been curious about how victors from great families actually perform, so he accepts the challenge. Eva smirks, clearly pleased. To make things fair, she declares that she want to use magic melawannya, dan di detik berikutnya, dia menyerang. She charges forward and unleashes her technique way. Launch slam aimed straight at Lou Ye. In response, our protagonist uses his fourth skill. The launch strikes, or at least it looks like it does. Face me less, but not because she landed the hit. At the very last moment, Louis slightly shifts his body and catches her launch. She instantly menarik kembali, memutar senjatanya 360 derajat penuh untuk memaksanya melepaskannya, dan pertarungan berlanjut. Sekali lagi, dia meluncurkan hantaman tombak lainnya. Dari jauh, para penguji mengamati dengan cermat, berkomentar tentang betapa jarangnya melihat teknik tombak keluarga Durahan beraksi. Mereka memuji kecepatan dan kekuatan Fei, menyebutnya sebagai jenius sejati. At the same time, they admit Louis Ye is just us. Mengesankannya untuk ukuran rakyat jelata dan bahkan mulai bertaruh berapa lama dia akan bertahan. Salah satu dari mereka meramalkan dia akan segera kalah. Mereka menoleh ke kepala sekolah Smith untuk meminta pendapatnya, and he honestly says he likes Lou Ye, but he doesn't think he can win. In his view, battles are clashes of both body and will, so he naturally assumes Fei has the advantage in that aspect. Back on the battlefield, Dust feels the air as. Pertarungan semakin sengit. Inside that cloud, Fei lunges forward again. Lou Ye keeps defending, dodging every attack. Then finally, he spots an opening and strikes back. The hit nearly knocks the spear out of Fei's hand. That irritates her. In response, Lou Ye flips over her head and lands behind her. Fei is genuinely surprised. She admits she can believe he has dodged everything so. Ini, bahkan Cain dari keluarga Oranka tidak bisa menangani serangannya seperti ini. Namun bagi Lou Ye, ini sederhana. As long as he observes carefully, there is nothing he can see through. Fei tightens her grip and launches another technique way. Launch Christian Fall. Louis immediately analyzes it. Spear technique was combine reach, sweeping attacks, defense, and suppression, all of which make them sangat merepotkan. Namun, di saat yang sama, dia menunjukkan kelemahan fatal mereka. In close combat, the spear becomes far less effective. In simple terms, his plan is clear. Find the right moment, close at the distance, and strike. He makes his move, unlands several sword strikes, but Fei instantly charges onto what our protagonist is planning. She declares it won't work on her. Tahan. Dia mulai memutar senjatanya,
mengklaim bahwa teknik tombak keluarganya tidak memiliki kelemahan. Dan begitu saja, dia menciptakan serangan seperti tornado yang hebat. Para pemuji jelas terkesan. Mereka menunjukkan bahwa bahkan Grandmaster Dudahan baru menguasai teknik ini pada usia 16 tahun. Faye, combining magic with spear technique West, is already surpassing her peers. To them, it looks like Louis is kalah. Tapi Louis masih memiliki trik tersisa. Dia mengaktifkan teknik jaring pedang, fokus sepenuhnya pada pertahanan. He explains another weakness in spearmanship, its massive stamina consumption. If he keeps blocking and dodging perfectly, Faye will eventually slow down and leave an opening. There is just one problem. He doesn't realize it yet, but his sword is starting to break. Akhirnya, dia melihat celah dan bergerak untuk melakukan serangan balik. Namun di saat terburuk yang mungkin terjadi, pedangnya tiba-tiba hancur. Semua orang lengah. Faye pauses for a moment before admitting it was impressive. If the sword hadn't broken, that counter would have landed perfectly. Meanwhile, Louis just sick internally, thinking his luck can't get any worse. Still, the girl becomes geram. Ternyata, protagonis kita benar-benar menahan diri. Louis casually apologizes, saying it's a bad habit of his. He prefers to observe first before going all out. But now that he has seen enough, things are about to get serious. Faye assumes the fake shield and since his weapon is gone, but Louis disagrees. Taking a fighting stance, he tells her he is actually better with his tinjunya. Dan begitu saja, keduanya bersiap untuk pertukaran serangan berikutnya. Faye membuat gerakan pertama, meluncurkan serangan serudukan berputar langsung ke arahnya. Dari kejauhan, Chang segera memperingatkan protagonis kita. Touch the spinning charge technique way. Taking that head-on would definitely cause serious injuries, but our protagonist is fully locked into his martial arts state. He steps in at the detik terakhir yang memungkinkan dan menghentikan tombak itu dengan tangan kosong. Para pemuji benar-benar bingung. That attack is supposed to pierce through defenses. Yet somehow, Louis neutralizes it like it's nothing. Even Principal Smith is left speechless. But Faye doesn't stop. She declares she isn't done yet. She follows up instantly, pushing her leg to knock his grip loose, reclaiming her spear end. Menyerang lagi. Kali ini melepaskan serangan yang bahkan lebih kuat yang menyerang dari berbagai sudut sekaligus. Still, Louis remains calm. In that slowed, hyper-focused state, he deflects every single strike using nothing but his hands. Now, Faye is confused and Principal Smith finally realizes what's happening. Louis is countering her spear technique with a method he has. Lihat sebelumnya. Mengingat gaya tombak berputar keluarga Dudahan adalah salah satu teknik paling terkenal di dunia mereka, menghentikannya seperti ini bukanlah pencapaian kecil. Not to mention, our protagonist is a commoner. Louis akhirnya beralih menyerang. Dia memukulnya mundur dengan serangan telapak tangan, memaksa Faye mundur. Frustrated, she demands to know what that strange technique is. Louis menjawab jujur, mengatakan itu hanyalah teknik tangkisan dalam seni bela dirinya. At the exact moment of contact, he adds a slick twist to cancel out the spear's rotational force. Faye hears all that and understands absolutely nothing, so Louis decides to show her instead. This snaps her back into the fight. This time, our protagonist begins moving in unpredictable patterns, laughing after. Dirinya di belakang. Bahkan Chain tidak bisa melacaknya. To Chain, it's as if Louis is moving like a butterfly, light and untouchable. Every time Faye attacks, he is already somewhere else. It turns out this is his technique way. Butterfly step copied from a boxer. An elegant footwork style with fast, unpredictable movements, perfectly suited to counter someone like Faye. Tahan. Dia melihat kesempatannya. Dia menyerang. His punch lands cleanly, sending Faye flying backward. Chain is stunned. Principal Smith mirrors his expression. Clearly, he didn't expect this outcome. The examiners find out that even without magic, very few people can overpower Faye in pure combat skill. This isn't normal. They concluded that our protagonist may actually be a genius in hand-to-hand. Tangan kosong. Tetap saja, gadis ini tidak tahu kapan harus menyerah. Furious, she gets back up and declares that someone from a great family like hers doesn't go down that easily. Then, to everyone's surprise, she throws her spear acid. Now, it's a pure fist fight. Our protagonist is a bit confused at saying this. However, she charges at him and Louis meets her head-on using martial arts, seperti Wing Chun dan Pakao untuk bertahan melawan pukulannya yang berat. Even then, her strength breaks through slickly, and she manages to injure his hand. But instead of getting angry, Louis smiles. Faye reminds him that her family strength isn't all about spearmanship, then unless choosing fist level 3. The two clash violently, trading blows back and forth, and that's when something berubah. Louis mulai menikmatinya, bukan karena dia menyukai kekerasan, tetapi karena dia suka memacu kekuatannya hingga batas maksimal. A darker, more intense presence begins to let out of him, and his aura grows heavy. He steps forward, standing right in front of Faye, and realizes that pressure. For a brief moment, she freezes. She tries to block his next attack, but it's not enough. Louis says. Louis membuatnya terpental jauh sebelum menabrak pohon. Principal Smith immediately notices something is off about his technique way, and he doesn't like it. The other students watching are in shock. A commoner showing this level of power. It doesn't make sense. Some of them even start feeling sick. Their bodies react to the overwhelming aura pouring out of Louis. They say
are they? Senior yang sama yang mengincarnya tadi, dan sekarang rasa takut bercampur dengan amarah mereka. No one expected him to be this dangerous. One of them, still shaken, mutters that they have to eliminate Lucy now, especially if the rumors about him are true. From a distance, they watch as Luo advances again. At this point, he looks almost like a maniac. Fei is already injured and exhausted. She barely berhasil membela diri sebelum Luoye melayangkan pukulan lain, membuatnya terbang lagi. He doesn't stop. He rushes toward her while she is still down. The gap between them is obvious now. His speed and power are on a completely different level. In her current state, she can't win. At the rate things are going, it's possible she called the as a last resort, she breaks her bed and decides untuk menggunakan sihir yang disebut martial arcane untuk melindungi dirinya sendiri. The collision sends her flying. Only after the heat of battle ends does Louis finally snap back to normal. The intense aura disappears and he looks down at his injured hands, quietly reflecting on the power of magic. Chain rushes over asking if he is okay. Louis says he is fine, though he is not sure about Fei. But before they can mencerna apa yang baru saja terjadi, para senior yang tadi menonton pertarungan melangkah maju. They accuse Louis of losing his emblem and declare him disqualified. Louis looks down and realizes his emblem has been burned to ashes. Chain immediately steps in, arguing that it was clearly an accident, but the senior only smirks, clearly enjoying the moment, adding that the principal has melihat segalanya, jadi tidak mungkin Chain bisa membantu si rakyat jelata berbuat curang kali ini. He steps forward arrogantly, insisting Louis leave and stop interfering with the exams, even calling him trash. But before things go any further, Fei speaks up. Everyone turns, surprised to see her still standing despite how injured she is. Even Louis is shocked she hasn't collapsed yet. The senior scoffs and bertanya apakah dia benar-benar mencoba membela seorang rakyat jelata, memperingatkan bahwa dia bisa didiskualifikasi karena mencampuri urusan. The girl doesn't even flinch, noting she sallallahu alaihi wasallam our protagonist's emblem get burned. In addition, she admits she was the one who broke the rules by using magic. Then she actually apologizes. Chain is stunned, but Louis doesn't just accept it quietly. He apologizes too, admitting dia kehilangan kendali selama pertarungan, jadi dia juga bersalah. Fei accepts his apology, though she makes it clear she is still frustrated about losing. She even says he pushed her to the point of using magic and instead she wants a rematch on stay enroll at the academy. The senior just laughs, reminding them that he already has 4 emblems, meaning our protagonist can't make it. But in the saat berikutnya, Fei memberikan hadiah kepada protagonis kita karena telah mengalahkannya. The reward turns out to be emblems she personally obtained, bringing our protagonist total to 14 emblems. Smirking, she reminds the senior our protagonist's emblem burned during their duel, so this should count as a valid replacement, making the senior furious. Before laughing, Fei teases Chain, dengan dingin mengatakan kepada para senior bodoh itu bahwa yang lemah tidak seharusnya lulus dan mereka yang pantas tidak boleh gagal. She refuses to let something like that happen. Then she raises her spear and reminds everyone only 10 people can pass. Her new goal, collect even more emblems to secure her spot. Chain grins, saying he was thinking the exact same thing. The two of them rush back into the training. Latihan, bertekad mengumpulkan lebih banyak emblem, mengamankan penerimaan mereka, dan menyelesaikan taruhan konyol mereka. Louis watches them leave, a fine smile forming on his face. Then, Principal Smith and an examiner descend from the sky. They approach him calmly and inform him that since his emblem has been destroyed, he is officially disqualified and will be escorted out. Louis doesn't membantah. Dia hanya menerimanya begitu saja. Meanwhile, the senior clenches his fists, muttering that this isn't over. He tells his friend he never wants to see Louis again. In response, his friend points out that if Fei and the others kept eliminating opponents, Louis makes still somehow qualify. The senior doesn't give a damn. At this point, his hatred has completely taken over. He mulai berpikir jika seseorang tidak sengaja mati selama ujian, it ain't seem suspicious, terutama jika orang itu hanyalah seorang rakyat jelata. His friend doesn't stop him. In fact, he silently agrees, remembering the terrifying aura Louis realized earlier. He is convinced there is something abnormal, something there inside him. Later, Louis hands over the emblems he kumpulkan kepada pemuji. As he walks away, he reflects on everything. His martial arts are strong, but against magic, they still fall short. So, this is actually why he wants to enter the academy to learn how to combine martial arts with magic. We skip to Nick Timmy. Our protagonist heads home thinking about his torn, dirty clothes and how his mom is definitely going to worry. He bahkan berdebat apakah akan mengatakan yang sebenarnya padanya atau hanya mengarang cerita. Completely lost in thought, he doesn't notice a hooded figure behind him, but Louis reacts instantly, kicking the attacker away before the strike can finish him. The hooded assassin is surprised, asking how he noticed it. Louis calmly replies, he can smell it. More specifically, their bloodlust. Tahan, lebih banyak sosok muncul. One of the assassins even mocks him for being so calm when he is about to die. Louis studies them carefully. These aren't random thugs, they're skilled, and the one watching from a distance feels especially dangerous. The first assassin lunges again, aiming to stab him, but Louis effortlessly dodges every strike, disarms him, and sends him crashing to tanah. The assassin tries to counter with a kick, but that fails too, forcing him to retreat and regroup with the others. He comments on Louis' abilities, his perception, his combat skill. Everything matches the intel they receive. That catches Louis' attention. The assassin admits it plainly. Our protagonist has hand to
hand competition impressive, even at an apprentice level. Namun menghadapi sihir, dia tidak punya peluang. Lou Ye lengah, nyaris tidak sempat menghindar saat anak panah merobek pepohonan di belakangnya. Dia segera mengenali serangan itu. Itu adalah panah angin yang sama dengan yang digunakan saat ujian sebelumnya. Menjadi serius, protagonis kita menggunakan teknik pernapasan, menarik esensi di dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya dan membangkitkan kekuatan latennya. Dalam sekejap, kecepatan dan kekuatannya meledak. Dia menerjang maju tepat saat gelombang serangan lain diluncurkan. Protagonis kita bergerak begitu cepat sehingga para pembunuh nyaris tidak bisa melacaknya. Tiba-tiba, dia muncul kembali di depan mereka. Berikutnya, dia menendang pemimpin mereka, seketika mematahkan lengannya dan membuatnya terpental. Sebelum dia bisa menjauh, sambil mengerang kesakitan, pembunuh itu menyadari bahwa protagonis kita tidaklah normal dan harus dihentikan. Pada saat itu, pembunuh lain tiba-tiba muncul di belakang protagonis kita. Protagonis kita menangkis serangan kejutan tersebut, namun segera menyadari bahwa yang satu ini berada pada tingkat yang sangat berbeda dari para pembunuh lainnya. Di saat yang sama, protagonis kita menyadari bahwa dia telah terkepung sepenuhnya. Protagonis kita mencoba untuk menghindar dari serangan sebanyak mungkin, namun pada akhirnya, dia pun jatuh. Baru setelah dia terkapar di tanah, para pembunuh itu akhirnya merasa tenang. Akibatnya, salah satu dari mereka lengah, mengekspresikan keterkejutan saat dia melangkah mendekat. Dia tidak percaya protagonis kita adalah rakyat jelata karena dia jauh lebih merepotkan daripada rata-rata murid magang. Sekarang, inilah tepatnya yang ditunggu-tunggu oleh protagonis kita. Dalam satu gerakan brutal, dia menghujamkan jarinya langsung ke leher si pembunuh, benar-benar mematahkan tulang belakangnya, lalu menggunakan senjatanya untuk menembakkan sihir angin ke sisa pembunuh lainnya. Pemimpin pembunuh utama tertegun. Dia terkesan bahwa protagonis kita berpura-pura mati untuk memancing sekutunya mendekat. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat setiap hari. Sebagai tanggapan, protagonis kita mengarahkan senjata kepadanya, menyoroti reaksinya bahkan setelah membunuh sekutunya sendiri. Pembunuh itu menjawab bahwa dia tidak peduli apa yang terjadi pada sampah. Protagonis kita menembak, namun si bos dengan santai menghindari setiap tembakan seolah itu bukan apa-apa. Kemudian dia mengaktifkan sihirnya, membentuk palu raksasa dari udara tipis. Dia bahkan mengatakan bahwa jika bukan karena perintah yang dia terima, dia ingin menjadikan Louis sebagai muridnya. Kemudian dia mengayunkan senjatanya. Louis nyaris tidak sempat menangkis tepat waktu, namun kekuatannya tetap membuatnya terpental. Sebelum dia bisa pulih, si bos sudah berada di udara di atasnya. Serangan lain mendarat, menghantam Louis langsung ke tanah. Saat dia menyerang, si pembunuh mengakui bahwa kemampuan Louis melampaui kemampuan seorang murid magang. Namun pada akhirnya, dia tetaplah seorang pemula dan jauh dari level seseorang di tingkatannya. Namun, si pembunuh terkejut saat debu mulai mereda. Lou Ye terus bertahan murni berdasarkan kemauan kerasnya sekarang. Dia menolak untuk mati di sini. Namun si pembunuh juga tidak mundur. Dia memanggil sebuah konstruksi masif berbentuk peti mati, sebuah teknik bela diri kuno yang mengerikan yang dikenal sebagai Celestial Hammer, dan melemparkannya langsung ke arah Louis. Sambil mengatupkan giginya, protagonis kita menyadari bahwa dia tidak boleh mati. Dia perlu menguasai sihir untuk melindungi keluarganya di dunia ini. Kali ini, tidak peduli apapun risikonya, dia bertekad untuk mengubah nasibnya. Sama seperti di tempat latihan, sesuatu bergeser di dalam dirinya. Aura berbahaya yang luar biasa itu mulai bermanifestasi. Dan begitu saja, kedua serangan itu bertabrakan, membuat si pembunuh tidak percaya saat ledakan besar meletus. Saat asap menghilang, Louis berada di tanah sambil terbatuk. Namun si pembunuh tidak lagi tenang. Seolah-olah dia tidak lagi melawan lawan yang lemah, melainkan seseorang yang setara. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti. Sekarang dia tahu mengapa seseorang secara khusus memerintahkan kematian Louis. Protagonis kita memperhatikan saat si pembunuh bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Sambil menyebutnya monster, tornado petir yang ganas menghantam ke bawah. Pembunuh itu mencoba untuk menjaga jarak. Namun di saat berikutnya, dia dikelilingi oleh tornado yang mengamuk. Benar-benar bingung saat tornado itu melahapnya dan merobek tubuhnya. Louis yang terbaring di tanah hanya bisa menonton dengan kaget. Lalu dia melihatnya, kepala sekolah Smith turun dari langit. Lou Ye tertegun, tetapi kepala sekolah tampak hampir senang. Dia berkomentar bahwa Lou Ye berhasil menekan amukan berbahayanya itu sebelum memberinya ramuan penyembuh tingkat tinggi. Saat protagonis kita meminum ramuan itu, kepala sekolah mengalihkan perhatiannya kepada si pembunuh. Sementara itu, petir akhirnya mereda, meninggalkan si pembunuh yang nyaris tidak bernyawa di tanah. Benar-benar geram, kepala sekolah Smith menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menyerang salah satu peserta ujiannya. Mendengar ini, si pembunuh bertanya apakah dia pikir dia bisa melindungi monster seperti protagonis kita. Dia tertawa gila, mencatat bahwa ini hanyalah permulaan. Sebelum siapapun bisa bereaksi, si pembunuh tiba-tiba meledak tepat di hadapan mereka. Kepala sekolah Smith lengah. Dia segera menyadari bahwa ini bisa jadi merupakan pekerjaan dari serikat pembunuh, yang berarti protagonis kita kemungkinan masih memiliki harga di kepalanya. Tetap saja, dia berharap dia hanya berpikir berlebihan. Lou Ye, yang sekarang telah sembuh total, berdiri dengan tidak percaya, kagum pada betapa efektifnya ramuan itu. Dia bahkan mencatat bahwa tulang-tulangnya terasa benar-benar pulih. Bagaimanapun, protagonis kita menyampaikan terima kasihnya, namun mencatat bahwa kepala sekolah tidak mungkin hanya kebetulan lewat menanyakan pertanyaan yang sudah jelas. Dia dengan tenang menuntut untuk mengetahui mengapa kepala sekolah terus menyelamatkan dan melindunginya. Saat pria itu dengan santai menyarankan untuk mendiskusikannya di tempatnya, protagonis kita menunjukkan ekspresi terkejut seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Ya, karena dia benar-benar lupa tentang jam malamnya. Ibunya, seperti ibu manapun, pasti akan marah besar. Tanpa sepatah kata pun, dia berlari secepat mungkin, berlari lebih cepat daripada yang pernah dia lakukan dalam pertempuran. Di belakangnya,
Sayangnya, kepala sekolah Smith memanggil makhluk sihir mirip ular yang disebut Kylie, memerintahkannya untuk membersihkan tempat kejadian dan mengikuti Louie. Sementara itu, kembali ke kota Mtia di Kekaisaran Chandria Utara, di luar panti asuhan, anak-anak bangsawan yang sama sedang melecehkan ibu protagonis kita. Mereka menuduhnya menggelapkan uang pajak yang ditujukan untuk anak-anak dan mencoba menekan dia untuk menyerahkannya. Dia bersikeras bahwa dia melakukan segalanya untuk anak-anak, tetapi mereka tidak peduli. Niat mereka jelas buruk. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk mencengkeramnya, tetapi tiba-tiba dia ditendang begitu keras hingga darah dan giginya berterbangan. Protagonis kita tiba tepat waktu, dan ibunya sangat gembira melihatnya, tetapi kegembiraan itu dengan cepat berubah menjadi keterkejutan saat dia menyadari kondisinya. Pakaiannya yang robek, darah, perban. Sebelum dia sempat bertanya apakah ibunya baik-baik saja, ibunya menyerbu dia, menuntut penjelasan. Protagonis kita merasa sedikit malu dan mencoba mengabaikannya dengan alasan lemah tentang tersangkut di pohon selama ujian. Ibunya tidak percaya sedikit pun. Sementara itu, pria yang dia robohkan sangat marah. Dia menuduh protagonis kita ikut campur dalam urusan wilayah dan bahkan memiliki keberanian untuk mengancamnya dengan melaporkannya kepada penguasa. Tepat saat situasi akan menjadi tidak terkendali, kepala sekolah Smith melangkah masuk untuk mendukung protagonis kita, dengan tenang menjelaskan bahwa semuanya hanyalah satu kesalahpahaman besar sambil memperkenalkan dirinya. Saat para bodoh itu menyadari siapa yang mereka hadapi, kepercayaan diri mereka benar-benar menguap. Tanpa meninggikan suaranya, kepala sekolah dengan santai menyuruh mereka untuk menyampaikan salamnya kepada penguasa tanah tersebut. Pesannya tersirat, tetapi ancaman di baliknya sangat jelas dan keras. Kedua orang bodoh itu segera mengerti dan lari dari sana seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya, karena sejujurnya, mungkin memang begitu. Dengan situasi yang sudah teratasi, kepala sekolah Smith mengalihkan perhatiannya kepada ibu protagonis kita, mengatakan dia ingin berbicara tentang Louie. Dia menyambutnya ke dalam, dan saat mereka berjalan masuk, kepala sekolah menyadari sesuatu yang tidak biasa yang telah disebutkan oleh para bangsawan sebelumnya. Ada mekanisme aneh yang bergerak sendiri tanpa melibatkan sihir. Melihat lebih dekat, dia menyadari perangkat otomatis ini bukan hanya sekali pakai. Mereka ada di mana-mana, dari langit-langit hingga ke lantai. Seluruh rumah pada dasarnya berjalan dengan penemuan-penemuan misterius ini. Seolah-olah membaca pikirannya, ibu protagonis kita mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana Louis berhasil menciptakan semua itu. Tetapi dia tidak mengeluh. Berkat dia, hidup menjadi jauh lebih mudah. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang sudah jelas. Jika kepala sekolah datang jauh-jauh ke sini secara pribadi, Louis pasti telah melakukan sesuatu yang mengesankan selama ujian. Kepala sekolah Smith sebenarnya menganggap itu lucu karena kata mengesankan saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Menurutnya, Louis tidak hanya memenuhi ekspektasi, dia benar-benar menghancurkannya. Faktanya, bakatnya mengingatkan sang kepala sekolah pada sesuatu yang hanya pernah dia lihat sekali sebelumnya dalam kitab suci Gaia, dan disitulah segalanya menjadi serius. Dia menjelaskan bahwa dahulu kala ketika umat manusia ditindas oleh monster, ada seorang jenius yang bangkit melampaui semua orang. Dipandu oleh seorang dewi, dia menguasai elemen-elemen, menciptakan teknik bela diri dan sihir kuno yang kuat, dan dalam waktu 5 tahun memimpin umat manusia menuju kemenangan. Bersama dengan rekan-rekannya, dia menyapu habis para monster dan menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Kemenangan itu menjadi sangat penting, sehingga menandai awal dari kalender mereka, hari pembebasan, momen ketika umat manusia merebut kembali kebebasannya. Dalam kitab-kitab suci itu, pria itu diingat sebagai pahlawan pertama. Ibu protagonis kita benar-benar terpikat oleh cerita itu, membayangkan penyelamat legendaris ini. Namun Louis, dia bingung karena dalam semua cerita dan legenda yang pernah dia dengar, tidak ada penyebutan tentang sosok seperti itu. Kepala sekolah menjelaskan dengan serius bahwa pahlawan itu muncul secara berbeda tergantung sumbernya, tetapi ada satu detail yang tetap konsisten. Dia selalu digambarkan sebagai pria dengan rambut hitam dan mata hitam. Saat kata-kata itu diucapkan, suasana berubah seketika. Karena hal inilah, kepala sekolah Smith mengungkapkan kebenarannya. Ini bukan sekadar legenda lama. Ini adalah rahasia yang dijaga ketat yang hanya diketahui oleh jajaran tertinggi umat manusia. Karena ceritanya tidak berakhir dengan sang pahlawan menyelamatkan dunia. Setelah kemenangannya, sesuatu di dalam dirinya hancur. Orang yang sama yang menyelamatkan umat manusia jatuh ke dalam kegilaan, membunuh orang-orang, bahkan rekan-rekannya sendiri. Pada akhirnya, dia menjadi sesuatu yang tak termaafkan. Jadi, umat manusia menghapusnya dari sejarah. Pada dasarnya, pahlawan itu menjadi sebuah peringatan alih-alih sebuah legenda. Mendengar ini, Louis secara insting menatap tangannya sendiri, mengingat saat-saat di mana dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Merasakan beratnya situasi, kepala sekolah berdiri dan menyampaikan kenyataan pahit. Di setiap negara, siapapun yang lahir dengan rambut hitam dan mata hitam segera dilenyapkan. Semua itu untuk memastikan sejarah tidak akan pernah terulang kembali. Kemudian dia menatap mata Louis secara langsung dan menegurnya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir mengecat rambutnya sudah cukup untuk membodohi semua orang. Pada saat itu, ibunya panik, menjelaskan bahwa mengecat rambutnya adalah idenya. Bukannya dia mencoba menyembunyikannya. Dia hanya merasa sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi padanya. Mendengar ini, Louis dengan lembut menyuruhnya untuk tenang karena jika kepala sekolah benar-benar menginginkannya mati, percakapan ini bahkan tidak akan terjadi. Dan dia benar. Kepala sekolah Smith tersenyum, jelas terkesan. Seorang anak berusia 13 tahun yang tidak hanya bertahan dari kegilaan batin itu, tetapi sebenarnya berhasil mengendalikannya. Itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang layak disebut sebagai pahlawan baru. Kepala sekolah sudah menduga reaksi terkejut mereka. Jadi, dia menjelaskan bahwa meskipun dunia tampak damai di permukaannya, itu semua hanyalah ilusi. Kegelapan selalu mengintai di baliknya. Setelah
memperhatikan Louis selama ujian, dia menyadari legenda lama itu mungkin tidak begitu konyol. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk secara pribadi membimbingnya demi kemanusiaan. Untuk membuktikan poinnya, dia tiba-tiba melemparkan sebuah apel ke arah Louis. Tanpa berpikir, Louis menangkapnya seketika. Kepala sekolah kemudian dengan santai menyebutkan bahwa berkat Fei dan Cain yang menyebabkan kekacauan selama ujian, sebagian besar kandidat gagal, yang berarti Louis lulus. Tidak hanya itu, dia secara resmi disambut masuk ke akademi dengan bonus tambahan dilatih langsung oleh seorang Grandmaster. Protagonis kita mencatat bahwa ini adalah sebuah pertaruhan. Jadi dia bertanya apa yang terjadi jika dia akhirnya berakhir seperti pahlawan pertama dari legenda sebelum dia sempat. Selesai bertanya, kepala sekolah memotong apel itu dengan sihir, memperjelasnya dengan sangat nyata. Jika itu terjadi, dia sendiri yang akan menghabisinya. Ya, bimbingan dengan klausul eksekusi bawaan, tanpa tekanan. Keesokan harinya, Louis sedang membantu saudara angkatnya membangun pagar. Saudaranya sangat terkejut bahwa Louis menerima undangan pribadi dari seseorang seperti kepala sekolah Smith. Terus bercerita tentang betapa luar biasanya hal itu. Namun Louis tahu lebih baik. Undangan kemarin itu bukan sekadar pujian. Itu juga merupakan sebuah peringatan. Tetap saja, dia menyimpan bagian itu untuk dirinya sendiri, agar dia tidak mengkhawatirkan saudaranya yang terlalu sibuk memikirkan biaya sekolah, seragam, biaya asrama, dan segala hal lainnya tentang akademi. Sementara itu, Louis tidak bisa berhenti memikirkan tentang pahlawan pertama dan hubungan apa yang mungkin dia miliki dengan cerita mengerikan itu. Dia mengingat betapa mudahnya kepala sekolah membacanya, melihat menembus penyamarannya, dan bahkan mengancamnya. Iya, mempercayai pria itu sepenuhnya mungkin bukan langkah yang paling cerdas. Mengingat kembali malam sebelumnya, Louis teringat pernah bertanya kepada kepala sekolah mengapa dia membiarkan ibunya mendengar semua itu, padahal tahu itu hanya akan membuatnya khawatir. Jawabannya, ibunya perlu tahu kebenarannya. Jika tidak, dia hanya akan menjadi beban dalam perjalanannya. Kata itu sama sekali tidak mengenakan bagi Louis. Namun kepala sekolah tidak mundur. Dia memperingatkan bahwa begitu identitas asli Louis terungkap, seluruh keluarganya bisa berada dalam bahaya. Sebagai seorang ibu, dia harus memahami kenyataan itu dan dia harus tumbuh lebih kuat, bahkan jika itu berarti menghadapi apa yang akan datang sendirian. Dan setelah memikirkannya matang-matang, Louis menyadari bahwa dia benar. Jika dia ingin melindungi semua orang, dia harus menjadi lebih kuat. Tidak lama setelah itu, sekelompok anak-anak berlari ke arahnya dengan penuh energi dan tawa. Seorang gadis kecil, Lana, berlari maju dan memeluknya erat, sudah menangis sambil bertanya apakah dia akan datang kembali berkunjung. Louis menenangkannya dengan senyuman, berjanji dia akan sering kembali, dan bahkan membawa beberapa dari mereka kembali pulang selama liburan panjang. Mereka mengesahkannya dengan janji jari kelingking, sesuatu yang dianggap serius oleh anak-anak. Namun tepat saat suasana mulai tenang, seseorang memanggilnya. Seorang pelayan bangsawan mendekat, memperkenalkan dirinya sebagai pelayan keluarga Oranka. Ternyata, Tuan Muda Cain telah meminta kehadiran Louis di kediaman mereka. Pelayan itu memberikan undangan kepada Louis, dan dari penampilannya, semuanya tampak asli. Cain benar-benar ingin memperkuat persahabatan mereka sebelum sekolah dimulai. Tentu saja, Louis tidak ragu-ragu. Dia menerimanya dan segera mendapati dirinya mengendarai kereta mewah. Tak lama kemudian, mereka tiba di Chandria di Kekaisaran Hearen dan mencapai tujuan mereka. Pelayan itu menjelaskan bahwa keluarga Oranka adalah salah satu keluarga bangsawan besar dan bahkan kemakmuran kota berputar di sekitar mereka. Dia tampak terkejut melihat betapa tenangnya reaksi Louis saat melihat rumah mewah tersebut. Tidak lama kemudian, Cain tiba untuk menyambutnya secara pribadi. Pria itu jelas terlihat bersemangat bahwa mereka akan segera menjadi teman sekelas. Sebagai tanggapan, Louis mengucapkan selamat kepadanya atas semua kekacauan yang dia timbulkan selama ujian akhir dan bahkan berterima kasih kepadanya, mengakui bahwa dia hanya lulus karena Cain dan Fei. Karena itu, protagonis kita mengatakan dia akan membiarkan taruhan mereka sebelumnya berlalu begitu saja sekarang, tetapi Cain tidak mau menerimanya. Menurutnya, taruhan adalah masalah yang benar-benar terpisah, jadi itu masih berlaku. Lagi pula, Louis memang sudah memiliki apa yang diperlukan untuk lulus. Dan yang lebih penting, dia telah mendapatkan pengakuan dari Fei, yang rupanya adalah pencapaian yang langka. Saat mereka menuju ke dalam, para pelayan menyapa mereka dengan busur hormat. Cain menjelaskan bahwa karena mereka tidak benar-benar mendapat kesempatan untuk bertarung dengan semestinya selama ujian, dia ingin mereka berlatih tanding sebelum sekolah dimulai. Atau jika Louis ingin mempelajari lebih lanjut tentang sihir dan akademi sebelumnya, dia juga bisa membantu dalam hal itu. Tentu saja, protagonis kita dapat melihat dengan jelasnya temannya itu. Tiba-tiba, sebuah suara memotong. Berdiri di puncak tangga adalah Ibu Cain, dan ya, dia tidak terlihat senang. Satu pandangan pada Louis, dan Anda sudah bisa tahu dia tidak ada di sini untuk sambutan yang ramah. Cain dengan cepat melangkah maju, mencoba membela Louis dengan menyebutnya sebagai temannya. Namun sebelum dia sempat menjelaskan dengan semestinya, ibunya membungkamnya dengan satu tatapan mengerikan. Pria itu tidak hanya disuruh diam, dia seolah dihapuskan. Dia berjalan menuruni tangga dengan otoritas murni dan segera mulai mencerca Louis. Menurutnya, dia selalu memberitahu Cain untuk memilih temannya dengan bijak. Dan jelas sekali, dia gagal dalam pelajaran itu hari ini. Rakyat jelata seperti Louis, di matanya, itu bukan hanya tidak bisa diterima, itu adalah penghinaan bagi keluarga Oranka. Dia melanjutkan dengan mengatakan Louis harus fokus pada pelatihan dan meningkatkan dirinya sendiri alih-alih bergaul dengan orang-orang yang jauh di bawah statusnya. Lagi pula, dia harus menjadi seorang bijak tepat seperti yang diperintahkan ayahnya. Kemudian dia melangkah lebih jauh lagi. Dia berjalan tepat ke arah Louis dan mempertanyakan niatnya. Pada dasarnya menuduhnya mencoba mendekati Cain demi uang atau kekuasaan. Kemudian
Kemudian, dengan cara yang paling tidak sopan, dia melepaskan cincin dan melemparkannya ke kakinya. Dia memberitahunya bahwa itu bernilai cukup emas untuk menjamin hidupnya selamanya dan memerintahkannya untuk mengambilnya lalu pergi. Ya, benar-benar sebuah penghinaan. Cain tidak tahan lagi dan melangkah masuk. Pertama, menuntut ibunya berhenti sebelum meminta maaf kepada protagonis kita, tetapi kemudian dia menyadari sesuatu. Lou Ye membungkuk dan mengambil cincin itu. Untuk sesaat, sepertinya dia benar-benar menerima penghinaan itu, tetapi tidak. Lou Ye dengan tenang menjelaskan bahwa dia berteman dengan Cain karena dia mengenali bakatnya. Dan jika ibunya sendiri berpikir nilai Cain dapat diukur dengan sesuatu yang begitu sepele, maka dialah yang seharusnya malu karena meremehkan putranya sendiri. Ya, dia baru saja membalikan seluruh situasi kepadanya. Cain tertegun, ibunya sangat marah, dia segera memerintahkan para pelayan untuk melempar Lou Ye keluar dari kediaman tersebut. Para staf bergegas maju, siap untuk menyeretnya keluar sementara Cain mati-matian mencoba menghentikan mereka. Bersikeras bahwa Lou Ye bahkan lebih berbakat daripada dirinya. Dia mengingatkannya bahwa Lou Ye memecahkan rekor selama ujian dan bahkan mengalahkan Fei. Mencemooh, ibunya menolak untuk mempercayainya. Dalam pikirannya, seorang rakyat jelata yang melampaui anak-anak bangsawan bukan hanya tidak mungkin, itu mustahil. Dia mengejek Cain, memperlakukan kata-katanya seperti kebohongan yang konyol. Cain tetap teguh pada pendiriannya, bersikeras bahwa itu adalah kebenaran. Louis bahkan menambahkan bahwa dengan kehadirannya, Cain bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Pernyataan itu hanya memperburuk keadaan. Sekarang dia sangat marah, suaranya menggema di seluruh aula saat dia membentak Lou Ye karena berani berbicara di depannya seperti itu. Dan kemudian pintu terbuka dan seorang pria berjalan masuk. Kehadirannya seketika mengubah suasana. Dia menatap langsung ke arah Lou Ye dan bertanya apakah dia benar-benar mengatakan Cain akan menjadi lebih kuat dengan kehadirannya. Semua orang menoleh dan ibu Cain membeku ketakutan. Itu adalah suaminya, kepala keluarga Oranka, William. Dia dengan gugup mencoba menariknya pergi, menganggap remeh segalanya dan bersikeras bahwa Lou Ye tidak sepadan dengan masalahnya. Namun William mengabaikannya sepenuhnya, yang sejujurnya menunjukkan banyak hal tentang posisinya di rumah tersebut. Cain menyapa ayahnya dengan hormat. Louis juga menyapanya dengan sopan, segera merasakan sesuatu yang mengerikan dari pria ini. Auranya sendiri sangat luar biasa, setara dengan kepala sekolah Smith. William tidak membuang waktu. Dia bertanya kepada Cain secara langsung apakah klaim Louis benar. Cain mengonfirmasinya. Tanpa ragu, Lou Ye lebih kuat darinya. Jadi, William memutuskan untuk mengujinya sendiri. Tanpa peringatan, dia melepaskan niat membunuh yang luar biasa. Dalam sekejap, Lou Ye merasa seperti sedang diremukan. Bernapas menjadi sulit. Rasanya seperti seekor singa besar sedang menatap lurus ke dalam jiwanya, siap untuk mencabik-cabiknya kapan saja. Untuk sepersekian detik, benar-benar terasa seolah-olah kematian sudah ada di depan matanya. Namun kemudian, sesuatu berubah. Meskipun tubuhnya terasa seperti sedang dicabik-cabik, Lou Ye tetap berdiri teguh. Dia menolak tekanan mengerikan itu dengan kemauannya sendiri. Semua orang yang menonton terkejut. Bertahan melawan niat membunuh seorang Grandmaster bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Namun Lou Ye telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berburu monster, terus-menerus menghadapi kematian. Pengalaman itu membangun ketahanan yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh kebanyakan orang, dan sekarang itu membuahkan hasil. Louis mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan auranya sendiri. Kekuatan itu sebenarnya mengejutkan William. Di matanya, Lou Ye bukan lagi sekadar seorang anak laki-laki. Dia terlihat seperti naga yang berdiri di hadapan singa. Dan kemudian mereka bentrok. Cain menonton dengan tidak percaya saat temannya melepaskan kekuatan yang bahkan dia tidak tahu dimilikinya. Pada akhirnya, Lou Ye berhasil bertahan dalam konfrontasi tersebut, tetapi ketegangannya terlalu berat. Cain segera bergegas menghampiri, merasa khawatir, tetapi Louis hanya tertawa seolah itu bukan apa-apa. Momen itu akhirnya membuat William menganggapnya serius. Sekarang benar-benar tertarik, dia menatap Lou Ye dan mengajukan pertanyaan sederhana. Mengapa dia mencari kekuatan? Lou Ye menjawab tanpa ragu. Dia menginginkan kekuatan untuk melindungi keluarganya. Mendengar itu, William tidak menanggapi dengan pujian atau kritik. Dia hanya berbalik dan mulai berjalan pergi seolah-olah percakapan sudah selesai. Namun saat dia pergi, dia melontarkan satu ucapan terakhir yang ditujukan kepada Cain, mengatakan bahwa kemauannya masih terlalu lemah dan bahwa dia harus belajar satu atau dua hal dari Lou Ye. Ibu Cain benar-benar terguncang. Dia bergegas menyusul. William berusaha keras untuk membujuknya agar mempertimbangkan kembali, tetapi William mengabaikannya seolah-olah dia bahkan tidak ada di sana. Melihat betapa takutnya dia pada suaminya sendiri, Cain merasakan sedikit belas kasihan, tetapi dengan cepat menepisnya. Sebaliknya, dia menoleh ke Louis dan menyarankan agar mereka pergi ke tempat latihan dan akhirnya bersenang-senang. Adegan berikutnya beralih ke tempat latihan. Cain sekali lagi meminta maaf atas segalanya, atas sikap orang tuanya terhadap Lou Ye, tetapi Lou Ye mengangkat bahu seolah itu bukan masalah besar. Dia bahkan menunjukkan bahwa William mungkin sedikit ekstrim karena sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara dia dan Cain. Namun Cain menggelengkan kepalanya. Memang begitulah keadaannya bagi seseorang di posisinya. Ayahnya hanya menghargai hasil. Jika Cain menginginkan pengakuan, dia harus mendapatkannya dengan menjadi lebih kuat. Dan pada tingkat ini, Louis merasa lebih seperti putra sejati dari keluarga Oranka daripada dirinya. Louis mencoba membela William sedikit, menunjukkan bahwa mengujinya tadi mungkin adalah caranya menunjukkan perhatian. Namun Cain tidak yakin. Sambil menatap ke langit, dia mulai terbuka tentang sesuatu yang lebih dalam. Baginya, kasih sayang selalu terasa berbeda. Tumbuh besar, dia nyaris tidak pernah melangkah keluar rumah. Hidupnya tidak lain adalah latihan, makan, dan tidur berulang-ulang. Sejak kecil, dia sudah bertarung melawan monster. Ayahnya ingin dia menjadi orang bijak yang hebat seperti kakeknya. Dan tanpa benar-benar memahami alasannya, Cain terus mengayunkan pedangnya berulang kali. Semuanya demi satu
tujuan untuk diakui. Namun tidak peduli seberapa banyak upaya yang dia berikan, tempat ini tidak pernah terasa seperti rumah. Rasanya seperti penjara. Sementara anak-anak lain di luar tertawa dan bermain dengan pesawat kertas, Chain terjebak berlatih tanpa henti, bertarung dalam pertempuran yang bahkan tidak dia mengerti. Terkadang rasanya dia bahkan tidak bisa bernapas lega tanpa izin. Semua orang memujinya sebagai tuan muda, tetapi baginya kata-kata itu terasa seperti rantai yang mengencang di lehernya. Dan semakin kencang rantai itu, semakin dia ingin melepaskan diri. Dia ingin hidup bebas, seperti burung yang melintasi langit tanpa batas. Namun saat ini, mimpi semacam itu terasa mustahil. Dia tahu dia terlalu lemah untuk menentang ayahnya. Jadi untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti jalan yang telah ditetapkan untuknya. Terus berlatih, terus tumbuh lebih kuat, dan berharap suatu hari nanti dia akhirnya bisa memutuskan rantai itu. Itulah sebabnya akademi sangat berarti baginya. Ayahnya lulus dari sana, dan Chain percaya bahwa jika dia bisa tumbuh lebih kuat di sana juga, dia mungkin akhirnya mendapatkan kebebasan yang telah dia kejar sepanjang hidupnya. Dengan resolusi itu, dia menghadapi Louis, berharap Louis akan menepati janjinya dan membantunya tumbuh lebih kuat. Lou Ye tidak ragu-ragu. Dia segera menerimanya. Sementara itu, dari kejauhan, William diam-diam memperhatikan segalanya terungkap. Dia bertanya kepada pelayannya tentang penyelidikan yang dia perintahkan sebelumnya. Laporannya menarik. Menurut pelayan tersebut, Lou Ye jauh dari kata biasa. Selama ujian, dia menggunakan teknik bertarung aneh yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dia tidak hanya memecahkan rekor, dia menghancurkannya. Dia bahkan mengalahkan Fei tanpa menggunakan sihir sementara Fei berjuang sekuat tenaga. Dan itu bukan segalanya. Lebih jauh lagi, kepala sekolah sendiri menjunjung tinggi Louis dan bahkan bertarung melawan serikat pembunuh hanya untuk melindunginya semalam sebelumnya. Mendengar semua itu, William sampai pada kesimpulan yang jelas. Lou Ye adalah masalah. Ketika pelayan bertanya mengapa dia mengizinkan Chain berteman dengan orang seperti itu, William mengungkapkan alasannya. Masalah mengundang bahaya, dan ketika orang menghadapi bahaya, mereka tumbuh lebih kuat dengan mengatasinya. Dengan kata lain, Lou Ye adalah katalis yang sempurna untuk pertumbuhan Kain. Kembali ke tempat latihan, pertumbuhan itu sudah mulai terlihat. Yah, semacam itu. Dari jauh, William memperhatikan dengan tenang, mulai menyadari bahwa putranya mungkin sebenarnya memiliki pandangan yang lebih baik terhadap orang lain daripada dirinya sendiri. Kembali di tempat latihan, Kain menerjang maju menggunakan teknik bela dirinya, terjangan angin. Namun di detik terakhir, Lou Ye tidak hanya menangkisnya, dia melakukan serangan balik seketika. Pukulannya berhenti hanya beberapa inci dari wajah Kain, begitu cepat sehingga Kain bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah kalah dalam pertukaran tersebut. Baru ketika Lou Xie menepuk wajahnya dengan ringan, barulah dia menyadarinya. Lou Ye menganalisis serangan Kain. Dia mencatat bahwa menggabungkan sihir akselerasi dengan gerakan adalah strategi yang solid, tetapi eksekusinya terlalu lurus dan mudah ditebak. Chain tidak percaya bahwa bahkan dengan sihir, Louis menanganinya semudah itu. Sekarang dia akhirnya mengerti bagaimana Louis berhasil mengalahkan Fei. Namun Lou Ye, dia sudah memikirkan sesuatu yang lain. Mengambil pedang Chain, dia bertanya apakah Chain pernah merasa ada yang salah dengan gaya bertarungnya. Chain bingung. Sejauh yang dia tahu, semua yang dia gunakan adalah teknik rahasia yang diwariskan turun-temurun. Ayah dan kakeknya menguasainya, jadi wajar saja dia mengikuti jalan yang sama. Namun Lou Ye menggelengkan kepalanya. Dia menyarankan bahwa mungkin ada jalan lain bagi Chain, jalan yang benar-benar berbeda dari jalan ayah dan kakeknya. Chain tertegun. Ide itu sendiri terdengar hampir seperti pemberontakan. Lou Xie kemudian menurunkan pedang dan dengan santai mengambil sebuah belati. Kembali menoleh ke Chain, dia mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah dia ingin mengejutkan ayahnya? Pada saat yang tepat, William, yang telah mengamati segalanya, tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh karena baik Chain maupun Lou Ye melompat ke udara dan menerjang langsung ke arahnya tanpa peringatan apapun. Beberapa saat sebelumnya, Louis telah memberikan pelajaran singkat kepada Chain, menjelaskan bahwa kecepatan adalah senjata utama dalam seni bela diri, bukan hanya kecepatan gerakan, tetapi juga waktu reaksi dan pengambilan keputusan. Dia menunjukkan bahwa kecepatan alami Kain bekerja dengan baik dengan sihir anginnya. Namun, hal itu juga membuat teknik tusukannya sulit untuk dikuasai. Hanya karena kakeknya menguasai gaya itu bukan berarti Chain harus mengikuti jalan yang sama persis. Lou Ye memperjelas hal itu dan menyerahkan sepasang belati kepadanya. Dia menjelaskan bahwa ayah Kain gagal mencapai level kakeknya karena dia membatasi dirinya dengan meniru teknik yang sama secara membabi buta. Namun, Chain tidak harus mengulangi kesalahan itu. Jika dia benar-benar ingin membuka potensinya, dia perlu menempa gaya bertarungnya sendiri. Lou Ye kemudian bertanya apakah dia siap untuk mengambil langkah itu. Chain tidak ragu-ragu. Dia sebenarnya menyukai ide itu. Dia menunjukkan bahwa dia tidak seperti bangsawan lain yang pernah ditemui Lou Ye. Dengan kata lain, dia bersedia mengikuti apapun yang disarankan Lou. Dengan itu, kedua pemuda tersebut mulai merencanakan, dan segera mereka mulai tertawa seperti pembuat onar, dan begitu saja, mereka menyerang William. Chain meningkatkan kecepatan mereka berdua dengan sihir angin, melesat seperti peluru saat mereka menyerbu masuk bersama. Pelayan itu tampak seperti ingin campur tangan, tetapi William dengan tenang memberi isyarat agar dia tidak ikut campur. Saat Chain mendekat, William dengan mudah menghindari serangannya, meninggalkan bayangan. Lou Xie segera menyusul, menyerang berulang kali. Dalam pikirannya, belati adalah senjata tercepat dan paling fleksibel, jadi dia mendorong keuntungan itu hingga batasnya. Menggunakan keterampilannya dan teknik langkah kupu-kupu, dia mencoba melampaui reaksi William dan memberikan kerusakan maksimum dalam waktu sesingkat mungkin. William sedikit terkejut saat menyadari langkah kupu-kupu itu, tapi hanya sebatas itu. Dia dengan cepat beradaptasi
menghindari setiap serangan seolah-olah itu bukan apa-apa. Sementara itu, Chai menggunakan sihir angin untuk menyerang dari sudut lain. Saat dia bergerak, dia menyadari sesuatu. Tubuhnya terasa sangat ringan dengan belati, hampir seperti dia sedang terbang. Kombinasi belati, teknik tempur, dan sihir angin memenuhinya dengan kegembiraan. Di tengah pertarungan, dia bahkan mengakui bahwa dia akhirnya menemukan jalannya sendiri dalam seni bela diri. Namun William sudah merasa cukup. Dengan eksperimen ini, dia melepaskan auranya, memukul mundur Chain dan Louie ke belakang. Dia geram. Di matanya, Chain telah meninggalkan teknik keluarga Oranka hanya untuk membuktikan suatu hal, dan dia menyebutnya naif karena hal itu. Tetap saja, para pemuda itu cepat pulih dan bersiap untuk menyerang lagi. Dengan akselerasi angin dan kecepatan Louis, mereka masuk untuk ronde berikutnya. Tetapi dengan gerakan sederhana, William menghentikan belati Kane di tengah serangan. Chain mundur, menyebabkan ayahnya mengejarnya sambil menyebutnya pengecut. Mengingat nasihat Louis, Chain berpikir dalam hati, mundur bukanlah kelemahan, itu adalah strategi. Jadi alih-alih memaksakannya, dia menarik diri sejenak. Kemudian setelah memantapkan pijakannya, dia menyerang lagi. Tepat saat William mencoba mencengkeramnya, Chain menggunakan sihir angin untuk berputar di atas. Kepalanya seperti tornado mini. Di saat yang sama, Louis menyelam masuk lagi, sinkron sempurna dengannya. Chain teringat sebuah trik yang diajarkan Louis sebelumnya, konsep aneh dari bisbol yang disebut Changeap. Louis mendemonstrasikan bagaimana semuanya tentang mengacaukan waktu, mengubah kecepatan, dan menangkap lawan saat lengah. Bahkan serangan sederhana dapat menjadi mematikan jika lawan bereaksi terlambat, sepersekian detik. Dan sekarang, mereka berdua menggunakannya. William membaca gerakan Kane sebagai serangan rendah yang tidak berarti, tetapi di saat terakhir, Chai mengubahnya. Itu hanyalah tipuan. Untuk pertama kalinya, William benar-benar terkejut. Louis di sampingnya praktis bersinar dengan bangga, siap untuk menindaklanjuti. Namun sebelum hal lain terjadi, William tiba-tiba menghentikannya. Pertarungan berakhir, dia memunggunggi Chain yang bersimbah keringat dan mulai berjalan pergi. Tanpa menoleh ke belakang, dia menyuruhnya untuk tidak mempermalukan nama keluarga Oranka. Dan begitu saja, dia pergi sambil tersenyum. Namun bagi Chain, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah diakui. Saat William berjalan pergi bersama pelayan, dia merenungkan apa yang baru saja dia lihat. Kombinasi serangan belati jarak dekat, gerak mundur, yang cepat, dan timing yang tidak terduga. Ini sebenarnya gaya yang menarik bagi seorang Grandmaster seperti dia untuk mempelajari sesuatu dari anak-anak adalah hal yang tak terduga. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia merasa bangga pada putranya, meskipun dia tidak akan pernah mengucapkannya keras-keras. Louis, di sisi lain, hanya senang dia mendapat kesempatan untuk berlatih tanding dengan seorang Grandmaster, meskipun dia tidak merasa sedikit kecewa karena itu berakhir begitu cepat. Namun Chain sedang berada di puncak kebahagiaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ayahnya mengakuinya. Perasaan itu terasa sangat berbeda. Ingin membalas budi kepada Louie, Chain membawanya ke perpustakaan keluarga Oranka. Saat Louie melangkah masuk, dia tertegun oleh banyaknya buku. Kemudian dia berbalik dan melihat Chain memegang sebuah kotak. Chain menyerahkannya, mengatakan kepadanya bahwa tanpa dia tidak akan menemukan jalannya secepat ini. Saat Louie membukanya, matanya membelalak. Emas, barang-barang berharga, dan bahkan buku-buku sihir langka yang biasanya tidak pernah bisa diakses oleh rakyat jelata. Louie mengambil salah satu buku dan membaca judulnya, buku kurikulum akademi mereka yang disusun berdasarkan tahun. Chain menjelaskan bahwa di dalamnya terdapat pelajaran tentang teori sihir dasar, atribut minor, dan bahkan bagian yang mencakup sihir dan seni bela diri. Kemudian Chain menjelaskan sesuatu yang penting. Setiap siswa baru harus melalui ritual pembangkitan sihir. Louie tidak tahu apa itu, jadi Chain menjelaskannya. Itu adalah proses di mana individu merasakan kekuatan elemen melalui patung suci Gaia. Chain sendiri melaluinya di kuil gereja, dan bahkan keluarga kuat pun harus membayar 10 koin emas untuk itu. Mendengar hal itu, Louie terkejut. Jumlah itu sekitar 10% dari pengeluaran panti asuhan. Dia dengan cepat bertanya apakah dia harus membayar itu di akademi, tetapi Chain menenangkannya bahwa itu sepenuhnya gratis di sana. Itulah salah satu alasan terbesar mengapa begitu banyak orang sangat ingin masuk. Tentu saja, itu tidak berarti semuanya gratis. Biaya hidup, buku, dan sewa masih bisa mahal. Tapi untungnya, akademi memiliki sistem di mana Anda dapat menukar barang dengan kredit akademik. Bagaimanapun, Chain mendesak agar Louie menerima hadiah itu. Dia menyuruhnya untuk tidak ragu dan mengandalkannya kapanpun uang menjadi masalah. Sebelum Louie sempat menolak, Chain praktis memaksa kotak itu ke tangannya, mengatakan mereka harus menganggapnya lunas karena taruhan mereka. Louis mengerti apa yang dia coba lakukan dan akhirnya menerimanya. Namun pada saat itu, sesuatu terpikirkan di benaknya. Jika dia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, dia butuh cara untuk menghasilkan uang. Dia baru-baru ini mendengar bahwa apoteker sihir bisa menghasilkan banyak uang. Jadi dia mulai bertanya-tanya, apakah ada buku seperti itu di dunia ini? Lalu sebuah ide yang lebih baik muncul di benaknya. Louie memutuskan untuk menggunakan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya dan menjadi seorang investor. Jika dia memainkan kartunya dengan benar, dia bisa menghasilkan banyak kekayaan. Akibatnya, dia dengan cepat bertanya kepada Chain apakah keluarganya terhubung dengan serikat pedagang manapun. Chain bingung dengan pertanyaan mendadak itu. Sebagai tanggapan, Louie hanya menyeringai dan mengatakan kepadanya bahwa itu rahasia dan dia akan segera mengerti. Seminggu kemudian, akademi akhirnya mengadakan
upacara penerimaan siswa baru. Setiap mahasiswa baru masuk. Sementara itu, Louis tiba dengan suasana yang benar-benar berbeda, bersemangat. Hari yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat dia lewat, seorang senior yang cantik tiba-tiba berhenti. Sesuatu menarik perhatiannya, aromanya. Louis memakai parfum yang sedang tren dan menilai dari aromanya yang halus, dia segera berasumsi bahwa dia pasti berasal dari keluarga kaya atau setidaknya terhormat. Tanpa membuang waktu, dia mendekatinya. Dengan senyum cerah, memperkenalkan dirinya sebagai Rose dari angkatan ke-150 dan menawarkan untuk memandu dia berkeliling akademi. Louis tidak keberatan sama sekali dan dengan santai memperkenalkan dirinya. Namun, saat dia mendengar nama belakangnya, Krill, dia terhenti. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia secara alami berasumsi bahwa dia mungkin anak tidak sah dari beberapa bangsawan. Saat mereka berjalan bersama, Rose mulai menjelaskan bagaimana segala sesuatunya benar-benar bekerja di akademi. Selama beberapa tahun terakhir, sejak Kaisar menua, terus terjadi bentrokan antara keluarga-keluarga bangsawan besar. Di permukaan, segalanya tampak tenang dan teratur, namun di balik layar, itu adalah medan perang. Siswa memperebutkan sumber daya, pengaruh, dan kelangsungan hidup. Siswa reguler dapat naik peringkat dengan lulus ujian dan mendapatkan poin kredit, tetapi mereka yang gagal atau lebih buruk lagi menjadi sasaran, akan segera dikeluarkan. Sambil berbicara, Rose secara halus menunjukkan bahwa orang-orang sudah memperhatikan Louis, memperingatkannya untuk tetap waspada dan memberikan yang terbaik. Dia kemudian bertanya tentang dukungan keluarganya, tetapi Louis tidak memberikan jawaban yang jelas. Sebaliknya, dia hanya merasa canggung, apalagi Rose berdiri terlalu dekat untuk kenyamanannya. Tiba-tiba, tangannya ditarik menjauh. Seorang pria melangkah masuk, memperkenalkan dirinya sebagai Brian dan mengucapkan selamat kepada Louis karena telah menjadi mahasiswa baru dari kalangan rakyat jelata yang memecahkan rekor ujian masuk. Louis menyapanya dengan sopan. Pada saat itu, Rose menyadari bahwa dia benar-benar salah menilai situasi. Semua upaya itu terbuang sia-sia untuk seorang rakyat jelata. Parfum mahal itu menipunya. Kecewa, dia segera kehilangan minat. Louis bahkan tidak repot-repot bereaksi terhadap perubahan sikapnya. Sebaliknya, dia fokus pada Brian yang dengan santai mengatakan kepadanya untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Menurutnya, akademi pada dasarnya adalah versi miniatur dari kekaisaran yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. Tepat saat itu, Chain memanggil Louis. Menariknya, Brian segera pamit dan pergi, mengatakan Louis bisa menghubunginya kapan saja jika butuh bantuan. Louis merasa itu agak mencurigakan, tetapi Chain dengan cepat menjelaskan, Brian adalah putra kanselir, bukan seseorang yang dekat dengannya. Sebelum mereka dapat berbicara lebih jauh, Faye tiba-tiba muncul dan dengan belak-belakan menyebut Brian sebagai pria yang baik dengan kemauan yang lemah. Saat Chain melihatnya, dia menjadi defensif. Sementara itu, Louis berterima kasih kepada Faye karena telah mendukungnya selama ujian masuk, tetapi Faye mengabaikannya, bersikeras bahwa dia mendapatkan semuanya sendiri, sambil terus menggoda Chain. Keduanya seketika mulai berdebat seperti anak kecil. Akibatnya, Miliana, teman Faye yang lembut, menyeretnya pergi agar mereka dapat menyelesaikan pendaftaran. Setelah mereka pergi, Chain kembali menoleh ke Louis dan dengan santai menunjukkan tumpukan koin yang sangat besar. Lu tertegun. Itu adalah bagian uangnya. Chain menjelaskan semuanya berasal dari mengikuti instruksi Louis di perusahaan dagang desa Bourne. Ternyata bisnis parfum mereka, ide rahasia Louis, sukses besar. Saat itu, Chain tidak menyangka bahwa parfum itu sebenarnya adalah ciptaan Louis sendiri, dirancang dengan aroma yang halus dan unik yang menonjol dari yang biasa. Chain mengakui dia menyukainya, tetapi dia sempat ragu itu akan laku. Sekarang dia meralat perkataannya. Dia jelas-jelas salah. Chain bahkan menyebutkan dia berencana memberikan sebagian uangnya kepada ibunya, tetapi jauh di lubuk hati dia lebih penasaran tentang Louis sendiri. Pikiran macam apa yang bisa memunculkan sesuatu seperti ini? Saat mereka berjalan menuju pendaftaran, Louis menyarankan agar Chain merahasiakan seluruh bisnis ini. Chain setuju tanpa ragu. Segera, seorang guru menyerahkan kartu kredit akademi kepada Louis, mengingatkannya untuk menjaganya tetap aman dan mendoakan keberuntungannya. Namun saat dia mendaftar, bisik-bisik mulai menyebar di sekitarnya. Siswa menyebutnya tidak tahu malu, mengkritik akademi karena membiarkan rakyat jelata bercampur dengan bangsawan. Lebih buruk lagi, mereka percaya dia hanya bisa masuk karena aksi Faye dan Chain selama ujian akhir. Mendengar bahwa Shiat dikeluarkan, Louis bertanya kepada Chain tentang hal itu. Chain menjelaskan bahwa Shiat, kakak kelas, yang membenci Louis selama ujian, bertanggung jawab atas perekrutan serikat pembunuh. Kepala sekolah Smith mengetahuinya yang menyebabkan dia dikeluarkan. Chain kemudian memperingatkannya tentang sesuatu yang lebih buruk. Shiat memiliki kakak laki-laki bernama Jess. Dan tidak seperti Shiat, Jess tidak dapat diprediksi. Ketika mata mereka bertemu sejenak, Jess merasa senang. Dalam pikirannya, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai dan dia sudah berencana untuk mengubah Louis menjadi siswa terburuk dalam sejarah akademi. Adegan berikutnya membawa kita ke sebuah aula megah di mana semua mahasiswa baru berkumpul. Kepala sekolah melangkah maju dan menyambut mereka, memuji mereka karena telah mengatasi tantangan yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki akademi. Namun dia dengan cepat memperjelas satu hal. Ini hanyalah permulaan. Jika mereka ingin menjadi benar-benar kuat dan suatu hari nanti berdiri sebagai pilar kekaisaran, mereka harus terus memacu diri mereka sendiri. Dengan itu, dia memanggil perwakilan mahasiswa baru, orang yang meraih skor tertinggi dalam ujian masuk. Saat Neil berjalan ke atas panggung, seluruh aula jatuh ke dalam keterkejutan. Pria itu benar-benar telanjang. Para penguji ngeri dan mencoba menghentikannya, namun kepala sekolah turun tangan dan menghentikan mereka sebagai gantinya. Berdiri di sana, tanpa rasa malu sedikit pun, Neil menatap kerumunan dan menyebut mereka semua bodoh. Dia menyatakan bahwa tujuannya sederhana, yaitu memukuli setiap satu dari mereka sampai mati.
mati. Seketika, para siswa menjadi marah. Dia pikir dia siapa? Namun ketika Neil menyuruh mereka diam, melihat hal ini terungkap, para penguji tidak bisa tidak merasa khawatir. Mengajar seseorang seperti ini tidak hanya akan sulit. Hal itu mungkin benar-benar mendorong mereka untuk berhenti. Tepat saat itu, Neil melihat target utamanya. Dia melemparkan kapal raksasanya langsung ke arah seorang siswa. Kapal itu mendarat tepat di depan Louie. Louis tetap diam seolah sedang memproses apa yang terjadi sebelum Neil tiba-tiba muncul di hadapannya dan menantangnya untuk sebuah